Ibuku divonis kanker stadium akhir. Saat kubawa beliau pulang untuk kurawat, ibu mertuaku menghadang di pintu. Keluar. Orang sakit itu bawa sial. Seketika, ku tendang pintu itu hingga terbuka dan mengucapkan satu kalimat yang membuatnya pucat pasi. Hari itu adalah hari di mana aku membawa ibu kandungku pulang untuk kurawat. Setelah rumah sakit mengeluarkan hasil pemeriksaan kanker hati stadium akhir, dokter menjelaskannya dengan sangat lembut, tetapi setiap katanya terasa seperti paku yang menancap di jantungku. Pihak keluarga harap mempersiapkan diri, mungkin waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Aku duduk di samping ranjang rumah sakit, menatap ibuku yang tubuhnya semakin kurus, kulitnya menguning, tetapi sorot matanya tetap selembut biasanya. Ibu menggenggam tanganku dan tersenyum lemah. Ibu sudah tua, nak. Mau dipanggil kapan saja sudah siap. Kamu jangan khawatir. Tetapi aku adalah anaknya. Bagaimana mungkin aku bisa dengan tenang melihat ibuku menghabiskan sisa hidupnya di sebuah ruangan rumah sakit yang dingin? Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk membawa ibu pulang ke rumahku untuk kurawat. Sekalipun harus lebih repot, sekalipun harus mendengar gunjingan, aku siap menerimanya. Aku berkata pada diriku sendiri, jika di saat-saat terakhir hidupnya aku tidak ada di sampingnya, sisa hidupku tidak akan pernah tenang. Hari itu, aku membawa sebuah koper kecil berisi beberapa helai pakaian dan obat-obatan ibu. Satu tanganku menarik koper, satu tangan lagi memapah ibu yang berjalan dengan sangat perlahan. Ibu begitu lemah hingga setiap beberapa langkah harus berhenti untuk mengatur napas. Angin sore yang berembus di depan kompleks perumahan terasa dingin menusuk. Hatiku campur aduk antara iba dan sakit. Aku hanya ingin segera membawa ibu masuk ke dalam rumah agar beliau bisa beristirahat. Tetapi, baru saja aku tiba di depan pintu, aku sudah melihat ibu mertuaku, Bu Santi, berdiri di sana. Beliau berdiri menghalangi jalan masuk, kedua tangannya di pinggang, tatapannya menelanjangi ibuku dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. Belum sempat aku membuka mulut, beliau sudah melontarkan kalimat dingin. Orang sakit parah begitu mau dibawa ke rumah ini untuk apa? Bawa sial saja. Keluar. Kalimat itu menggema di halaman yang sunyi, setajam pisau. Aku terpaku. Ibuku sedikit gemetar, tangannya yang kurus mencengkeram lenganku. Aku bisa mendengar ibu berbisik dengan suara lemah, "Sudahlah, nak. Ibu bisa tinggal di mana saja. Jangan sampai membuat masalah dengan keluarga suamimu." Di belakang Bu Santi berdiri suamiku, Bima. Dia hanya diam di tempat, tidak maju, tidak juga mundur. Tatapannya menghindar, tidak berani menatapku langsung. Aku menunggu satu kalimat darinya, satu kalimat saja, "Bu, silakan masuk." Tapi dia tetap diam. Kebisuannya terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata pedas ibu mertuaku. Melihatku tak bergerak, Bu Santi semakin menjadi-jadi. Rumah ini tidak menampung orang yang mau mati. Aku tidak mau rumah ini ketumpangan sial. Itu kanker, bukan flu biasa. Kenapa dibawa ke sini? Setiap katanya terasa seperti pukulan palu di telingaku. Para tetangga mulai membuka tirai jendela, mengintip. Ada yang berdiri di balkon, ada yang pura-pura menyapu halaman tetapi matanya terus melirik ke arah kami. Ibuku menundukkan kepalanya dalam-dalam seolah takut mengganggu siapapun. Beliau mundur selangkah dan berbisik, "Sari, antarkan ibu pulang ke kampung saja. Ibu tidak mau kamu susah." Aku menoleh menatap ibuku. Seumur hidupnya beliau hidup untukku. Bahkan di saat sakit pun, beliau masih merasa dirinya adalah beban. Tenggorokanku tercekat, tapi air mata tidak jatuh. Anehnya, di saat paling sakit, aku justru tidak bisa menangis. Bu Santi melanjutkan dengan suara keras. "Dengar ya, kalau kamu mau berbakti, sewa rumah di luar sana. Jangan bawa kesialan itu masuk ke sini." Aku mengangkat kepala dan menatap lurus padanya. Selama bertahun-tahun menjadi menantu, aku sudah cukup bersabar. Sabar saat beliau menghina latar belakang keluargaku yang sederhana, sabar saat beliau mengawasi setiap rupiah yang kuhasilkan, sabar bahkan saat beliau menyebut ibuku kampungan dan hanya membuat rumahnya sempit. Tapi hari ini, aku tidak bisa sabar lagi.
Aku menatap Bima untuk terakhir kalinya, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Dia tetap diam. Pada saat itulah, semuanya menjadi begitu jelas bagiku. Aku bukan hanya seorang menantu. Aku adalah seorang anak. Aku meletakkan koper, dengan lembut membantu ibu menepi. Lalu aku melangkah maju ke depan pintu dan, dengan satu hentakan kaki, menendangnya. Pintu itu terbuka dengan keras, membentur dinding dan menimbulkan suara dentuman yang mengejutkan semua orang. Aku berbalik, menatap lurus ke wajah Bu Santi, dan mengucapkan setiap kata dengan jelas, rumah ini mungkin kekurangan kasih sayang, tapi tidak kekurangan hukum, dan sebaiknya ibu ingat, siapa pemilik sebenarnya dari rumah ini. Suasana seolah membeku. Bu Santi terperangah, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar selama beberapa detik. Bima menatapku seolah tak percaya. Para tetangga mulai berbisik lebih keras. Aku memapah ibuku masuk tanpa menoleh lagi. Bu Santi, yang akhirnya sadar, tergagap. Kakakmu berani kurang ajar? Aku berhenti sejenak dan menambahkan satu kalimat lagi dengan suara yang tenang namun dingin. Saya tidak kurang ajar. Saya hanya sedang melindungi ibu saya. Kalau ibu merasa tidak nyaman, ibu yang bisa keluar. Kalimat itulah yang membuatnya pucat pasi. Tapi beliau tidak tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan. Dan aku pun tidak menyangka. Sejak saat aku menendang pintu itu, segalanya di dalam keluarga ini tidak akan pernah sama lagi. Pintu yang baru saja kutendang masih bergetar pelan di engselnya. Bisik-bisik di luar belum juga reda. Aku memapah ibuku masuk, mendudukkannya di sofa, dan dengan cepat menarik bantal untuk menyangga punggungnya. Napas ibu tersengal, tangannya yang dingin mencengkeram tanganku. Aku mencoba menenangkannya. Ibu duduk di sini dulu, ya. Sari ambilkan air hangat. Tapi sebenarnya, dadaku terasa sesak oleh bongkahan batu, campuran antara amarah dan kesedihan yang tak tahu harus kulampiaskan kemana. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat karena marah. Bima hanya berdiri mematung seperti orang linglung. Aku menatap mereka sejenak, lalu berbalik. Terkadang, penjelasan lebih lanjut hanya akan membuat kita terlihat lebih lemah. Aku masih ingat betul. Namaku Sari, dan aku telah menikah dengan Bima selama 8 tahun. Dulu, aku tidak pernah bermimpi akan masuk ke dalam sebuah keluarga di mana segalanya diukur dari status sosial. Aku berasal dari keluarga biasa. Ibuku seorang guru pensiunan di kampung. Hidupnya sederhana, jujur, dan seluruh hidupnya didedikasikan untukku. Ayahku sudah lama meninggal. Aku bekerja dan mandiri, tidak pernah bergantung pada siapapun. Aku bertemu Bima dari seorang teman. Saat itu, dia tampak baik, bicaranya lembut, dan pendengar yang baik. Dia sering menungguku pulang kerja. Jika hujan, dia akan membawakanku jas hujan. Jika dingin, dia akan mengingatkanku memakai jaket. Hal-hal kecil itulah yang meluluhkan hatiku. Kupikir, pria yang begitu perhatian pasti akan menjadi sandaran yang baik. Tapi saat pertama kali aku bertemu keluarganya, aku sadar tatapan ibunya tidak ramah. Bu Santi memandangiku dari atas ke bawah. Bukan bertanya apa kesukaanku atau apa pekerjaanku, melainkan langsung bertanya, orang tuamu kerja apa? Aku menjawab jujur bahwa ibuku seorang guru dan ayahku sudah meninggal. Beliau hanya oh panjang, lalu tersenyum sinis. Guru ya lumayan. Tapi keluarga kami kalau cari menantu harus yang sepadan. Menikah itu sekali seumur hidup, jangan sampai nanti sengsara. Terdengar seperti nasihat. Tapi aku tahu itu adalah sebuah label yang ditempelkan padaku, tidak setara. Aku mencoba berpikir positif, mungkin beliau hanya khawatir pada putranya. Aku berjanji pada diri sendiri, aku akan hidup dengan baik, dan nanti beliau pasti akan mengerti. Bima saat itu masih sangat menyayangiku. Dia menggenggam tanganku di bawah meja, meremasnya pelan seolah memberiku kekuatan. Dalam perjalanan pulang, dia berkata, ibuku memang begitu, jangan dimasukkan ke hati, ya. Aku yang memilihmu, aku yang akan melindungimu. Aku percaya padanya. Saat jatuh cinta, kita seringkali percaya begitu saja tanpa menyisakan jalan keluar untuk diri sendiri. Saat hari pernikahan, aku ingat Bu Santi tidak banyak tersenyum.
Beliau menyambut tamu dengan sangat baik, bicaranya sopan, tapi matanya selalu dingin. Pernah sekali, aku tak sengaja mendengar beliau berbisik pada seorang kerabat, "Ya mau bagaimana lagi? Anaknya sudah cinta. Terpaksa direstui." Aku terpaku. Hatiku sakit, tapi aku tetap memaksakan diri tersenyum. Kupikir, setelah menikah, yang menjalani hidup kan kami berdua, bukan orang lain. Betapa naifnya aku. Sejak melangkahkan kaki ke rumah itu, aku benar-benar hidup dalam sebuah sangkar yang dibuat oleh ibu mertuaku. Setelah menikah, kami tinggal bersamanya. Aku bekerja, sore hari pulang memasak, bersih-bersih, mengurus segalanya. Tapi di rumah itu, semua ada aturannya. Uang gaji harus diserahkan pada ibu biar aman, pergi kemanapun harus lapor dan minta izin supaya tidak jadi omongan orang. Bulan pertama, aku menerima gaji dan menunjukkannya pada Bima. Dia masih tersenyum. Syukurlah, sudah cukup. Tapi malam itu, Bu Santi memanggilku ke ruang tamu. Beliau meletakkan sebuah kotak kecil di atas meja dan berkata dengan santai, "Sebagai menantu, uang gajimu serahkan saja pada ibu. Biar ibu yang simpan untuk kalian beli rumah atau mobil nanti, supaya tidak habis." Aku ragu. "Tapi, Bu, saya juga perlu untuk pengeluaran pribadi." Beliau mengangkat alis. "Pengeluaran apa?" "Makan di rumah ini, listrik dan air juga dari rumah ini. Kamu pegang uang banyak-banyak nanti malah boros." Bima, yang duduk di sampingku, hanya menunduk menatap ponselnya, diam seribu bahasa. Aku menggigit bibir, dan akhirnya terpaksa menyerahkannya. Sejak saat itu, aku hidup seperti pengemis yang meminta uang hasil jerih payahnya sendiri. Setiap kali ingin membeli sesuatu untuk diri sendiri, aku harus mencari-cari alasan dan berhitung agar beliau tidak marah. Pernah sekali aku membeli sebuah jaket diskon. Bu Santi melihat struknya lalu nyeletuk, "Anak orang miskin memang boros. Jangan mentang-mentang sudah punya suami, lalu bisa foya-foya." Wajahku panas mendengarnya, tapi aku menelannya. Aku tidak ingin rumah ini selalu tegang. Bahkan urusan dapur pun sama. Jika aku memasak sedikit asin, beliau akan bilang, "Makan begini bisa kena ginjal." Jika aku memasak hambar, beliau akan bilang, "Hambar seperti air cucian beras." Aku menggoreng ikan kurang kering, beliau membentak, "Jadi perempuan kok begini saja tidak bisa?" Apapun yang kulakukan selalu dinilai, dikritik, dan direndahkan. Aku bersabar karena kupikir hidup bersama memang penuh gesekan. Asalkan Bima masih menyayangiku dan membelaku, itu sudah cukup. Lalu aku hamil. Hari saat aku memegang hasil USG, tanganku gemetar karena bahagia. Kukira Bu Santi akan melunak, karena bagaimanapun ini adalah cucu kandungnya. Tapi ketika dokter berkata kemungkinan bayinya perempuan, beliau hanya "Oh," sekali dengan wajah datar. Di rumah, beliau berkata pada Bima, tepat di hadapanku, "Anak pertama perempuan ya tidak apa-apa. Tapi ingat, harus punya anak lagi. Keluarga ini butuh penerus laki-laki." Aku terpaku. Bima hanya tersenyum canggung. Ibu ini ada-ada saja. Tapi kalimat itu seperti jarum yang tertancap di hatiku. Selama berbulan-bulan aku bekerja sambil menahan mual dan lelah. Pernah sekali di lift kantor, kepalaku pusing dan nyaris pingsan. Aku menelepon Bima, tapi dia bilang sedang rapat. Saat tiba di rumah, Bu Santi melihatku duduk kelelahan sambil memegangi perut, dan beliau hanya berkata, "Hamil itu bukan penyakit, jangan berlebihan." Mendengar itu, mataku panas. Aku mencoba menghibur diri, sabar, setelah melahirkan nanti semua akan berbeda. Tapi takdir berkata lain. Suatu malam, aku lembur dan pulang dalam keadaan hujan deras. Begitu sampai di rumah, perutku terasa sakit melilit. Aku dilarikan ke rumah sakit, dan dokter menggelengkan kepala. Janinnya terlalu lemah, tidak bisa diselamatkan. Aku berbaring di ranjang rumah sakit, air mata mengalir tanpa suara. Kehilangan seorang anak, rasanya begitu sakit seolah hatiku dicungkil paksa. Bima berdiri di sampingku, wajahnya kosong, aku hanya butuh dia memelukku dan berkata, "Tidak apa-apa, masih ada aku di sini." Tapi belum sempat dia melakukan itu,
telepon dari Bu Santi berdering, suaranya dingin seperti es. Tuh, kan, ibu sudah bilang, keturunan orang miskin itu pembawa sial. Menjaga kandungan saja tidak bisa, bagaimana mau punya anak? Mendengar kalimat itu, seluruh duniaku seolah runtuh. Aku membalikan badan menghadap tembok, menggigit bibirku hingga berdarah agar tidak menjerit. Sejak hari itu, aku belajar menelan air mataku sendiri. Aku berkata pada diri sendiri, asalkan rumah tanggaku baik-baik saja, tidak apa-apa. Asalkan Bima masih menyayangiku, aku akan terus bertahan. Tapi aku tidak tahu, kata-kata kejam itu hanyalah permulaan. Dan harga yang harus kubayar untuk kata sabar akan jauh lebih mahal di kemudian hari. Setelah keguguran itu, aku pulang ke rumah seperti bayangan. Aku tak ingin lagi berkeluh kesah pada siapapun, karena aku sadar, orang hanya akan bersimpati sesaat, sementara luka tetap menjadi milikku sendiri. Ibuku mendengar kabar itu, diam-diam datang dari kampung. Beliau tidak banyak memberitahu, hanya mengirim pesan singkat. Ibu ke sana sebentar, ya, nak. Membaca pesan itu, mataku berkaca-kaca. Ibu memang selalu begitu, selalu takut merepotkan, takut aku dianggap terlalu bergantung pada keluarga dari pihak. Ibuku adalah wanita yang sangat baik. Begitu baik hingga terkadang membuatku merasa iba. Seumur hidupnya beliau lurus, tidak pernah iri atau menuntut. Setelah ayah meninggal, beliau seorang diri membesarkanku, menjadi guru sambil bekerja serabutan, tapi tak pernah mengeluh. Aku tumbuh di tengah kesederhanaan dan harga diri yang diajarkan ibu. Ibu punya kebiasaan, setiap kali bepergian, beliau selalu membawa oleh-oleh dari kampung. Bukan karena di kampung ada barang berharga, tapi karena beliau pikir itu adalah cara untuk membawa sedikit rasa cinta. Setiap kali menjengukku, beliau pasti membawa tas kecil berisi buah dari kebun, kue tradisional, atau seikat sayuran yang beliau tanam sendiri. Beliau memberikannya dengan sedikit ragu, seolah takut diremehkan. Dan memang, ibu mertuaku benar-benar meremehkannya. Saat pertama kali ibuku datang setelah aku menikah, Bu Santi, melihat tas berisi buah-buahan itu, langsung mengerutkan kening. Beliau membukanya seperti sedang memeriksa barang, membolak-baliknya, lalu nyeletuk dengan ringan. Sayur dan buah dari kampung dibawa ke sini untuk apa? Di sini pasar banyak, bikin sempit rumah saja. Ibuku berdiri di sampingnya, tersenyum canggung, tangannya memilin ujung bajunya. Beliau tergagap, iya, saya pikir karena ditanam sendiri kan lebih sehat untuk anak-anak. Bu Santi tidak menjawab, hanya meletakkan tas itu di sudut ruangan seolah itu adalah barang rongsokan. Aku berdiri di sana, wajahku panas. Aku ingin membela, tapi melihat ibuku yang menunduk, aku tak tega membuat keributan. Aku hanya mencoba tersenyum. Ibu kan niatnya baik, Bu, sayuran dari kampung enak, loh. Bu Santi melirikku. Enak ya enak. Tapi kalau terbiasa kampungan begitu, bagaimana nanti bisa menyesuaikan diri di keluarga ini? Kalimat itu seolah mengingatkanku akan posisiku. Bima, yang berdiri di dekat kami, hanya bergumam, "Sudahlah, Bu." Hanya itu. Kunjungan-kunjungan berikutnya tidak lebih baik. Ibuku hanya beberapa kali menjengukku, dan setiap kali selalu sebentar karena beliau tahu keluarga suamiku tidak menyukainya. Pernah sekali ibu datang tepat saat kami sedang makan malam. Baru saja ibuku masuk, Bu Santi langsung berkata, "Kenapa datang jam segini? Rumah ini punya aturan, tidak bisa datang seenaknya." Ibuku buru-buru meminta maaf. "Maaf. Saya naik bus paling pagi, takut Putri." "Meminta maaf." Bu Santi mendengus. "Putri Anda sudah punya suami, bukan anak kecil lagi." Aku menatap ibu dengan hati perih. Beliau hanya menunduk dan duduk di ujung kursi, tidak berani mengambil makanan, seolah takut berutang. Aku mengambilkan lauk untuknya, tapi ibu menolak. "Sudah, nak, ibu sudah makan." Tapi aku tahu ibu belum makan. Aku melihat tangannya gemetar saat memegang gelas. Aku melihat matanya sedikit memerah, tapi beliau berusaha tersenyum. Saat-saat seperti itu, aku ingin sekali berdiri dan menarik ibu keluar dari rumah itu. Pernah sekali, ucapan Bu Santi lebih kejam lagi.
Hari itu ibuku datang membawakan ramuan herbal, katanya untuk memulihkan kondisiku setelah keguguran. Baru saja ibu berkata, "Ibu bawa beberapa daun-daunan untuk direbus biar badanmu hangat." Bu Santi langsung memotong. "Kalau mau di kampung, ya di kampung saja sekalian, jangan bolak-balik ke sini bikin sempit. Nanti orang kira keluarga kami harus menanggung mertua juga." Ibuku tertegun, lalu tersenyum getir. "Iya, saya hanya mampir sebentar, setelah ini langsung pulang. Saya tidak akan merepotkan." Setelah mengatakan itu, ibu langsung berdiri seolah ingin segera lari dari suasana yang menyesakkan itu. Mendengar itu, hatiku seperti disayat. Sakit karena ibuku tidak melakukan kesalahan apapun. Sakit karena ibuku diperlakukan seperti beban, dan sakit karena aku, yang berdiri di tengah-tengah, tidak bisa melindunginya. Aku menoleh pada Bima dengan tatapan memohon. Tapi dia hanya menghela napas dan berbisik padaku, "Bukan pada ibunya. Ibu kan sudah tua, sifatnya memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati, ya, sayang." Kalimat itu justru seperti menyiram bensin ke api. Aku tidak butuh "jangan dimasukkan ke hati." Aku butuh dia untuk berdiri dan mengatakan apa yang benar, tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia selalu memilih untuk diam atau menenangkanku seadanya. Kebisuan itu perlahan menjadi kebiasaan, menjadi caranya meremehkan perasaanku dan rasa hormat yang seharusnya diberikan kepada ibuku. Sejak saat itu, setiap kali ibuku datang dan pergi, aku selalu melihat jejak kesedihan di matanya. Beliau tidak pernah menyalahkanku atau siapapun. Sebelum pulang, beliau selalu mengelus tanganku dan berkata, "Kamu hidup baik-baik saja, itu sudah cukup untuk membuat ibu bahagia." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi membuatku sesak, karena aku tahu, hidup baik-baik yang beliau maksud adalah hidup tanpa ditindas, hidup tanpa harus berkorban karena dirinya. Tapi nyatanya, aku justru membiarkan beliau ditindas di hadapanku sendiri. Pernah sekali, saat ibuku melangkah keluar gerbang di bawah terik matahari, aku berlari mengejarnya untuk memberikan sebotol air. Beliau mengambilnya, menatapku, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak jadi. Akhirnya beliau hanya tersenyum. "Sudah, ibu pulang, ya? Jangan diantar terus, nanti jadi omongan orang." Aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang perlahan menjauh, hatiku sakit hingga sulit bernapas. Aku berjanji pada diri sendiri, suatu hari nanti aku akan membalas semua kebaikannya. Aku akan membawanya berobat ke tempat terbaik. Akan membiarkannya beristirahat, akan membuatnya berhenti menderita. Aku berjanji dengan sungguh-sungguh. Tapi hidup ini ironis. Terkadang, baru saja kita berjanji, takdir langsung menguji kita dengan cara yang paling menyakitkan, paling kejam, dan paling jelas dalam menelanjangi wajah asli orang-orang di sekitar kita. Aku menyimpan janji pada ibu di dalam hati seperti seutas benang tipis, semakin kutarik, semakin takut putus. Kupikir, asalkan aku lebih rajin, lebih sabar, segalanya akan baik-baik saja. Tapi takdir tidak menunggu kita siap. Suatu sore saat aku sedang di kantor, ponselku berdering terus-menerus. Nomor tak dikenal dari rumah sakit daerah di kampungku. Begitu kuangkat, suara perawat terdengar panik. "Ini dengan Mbak Sari? Ibu Anda baru saja pingsan di pasar, mohon pihak keluarga segera datang." Duniaku seolah runtuh. Tanganku gemetar hingga nyaris menjatuhkan ponsel. Pikiranku kosong, aku hanya bisa berkata, "Baik, saya segera ke sana." Dalam perjalanan pulang ke kampung, langit terasa menggelap. Aku duduk di dalam bus, jantungku berdebar kencang. Di kepalaku terus terbayang wajah ibuku, punggungnya yang sedikit bungkuk, senyumnya yang lembut. Kalau sampai ibu pingsan, itu pasti karena kelelahan. Aku menyalahkan diriku sendiri. Kenapa tidak membawanya periksa kesehatan lebih awal? Kenapa aku selalu menganggap ibu kuat? Setibanya di rumah sakit, aku berlari ke ruang gawat darurat. Melihat ibu terbaring di sana, wajahnya pucat, matanya terpejam, kakiku terasa lemas. Aku menggenggam tangannya, terasa dingin sekali. Aku memanggilnya berkali-kali. Tapi tenggorokanku tercekat. Dokter memanggilku keluar.
Setelah beberapa pertanyaan, beliau berkata langsung, hasil pemeriksaan awal menunjukkan gejala yang sangat buruk. Berharap mempersiapkan diri. Aku terpaku. Aku mencoba tersenyum, senyum orang ketakutan. Maksudnya bagaimana, dok? Ibu saya kan hanya pingsan. Dokter menghela napas. Tidak sesederhana itu. Kami menduga ada kanker. Perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mendengar kata kanker, telingaku berdengung. Ini bukan lagi cerita di sinetron. Ini nyata, dingin, dan menakutkan. Keesokan harinya, ibu sadar. Begitu melihatku, beliau masih mencoba tersenyum. Kenapa kamu pulang? Izin kerja? Aku menahan tangis. Ibu masih mengkhawatirkan pekerjaanku? Ibu tahu tidak betapa takutnya aku? Ibu mengulurkan tangannya, mengusap air mataku. Ibu sudah tua. Nak, tidak ada yang perlu ditakutkan. Beliau mengatakannya dengan begitu tenang, dan ketenangannya justru membuatku semakin panik. Ketika hasil lengkap dari rumah sakit rujukan keluar, dokter memanggilku ke ruang konsultasi. Pintu ditutup. Bau antiseptik terasa menyengat. Dokter menjelaskan perlahan, kanker hati stadium akhir sudah menyebar dengan cepat. Yang terpenting sekarang adalah perawatan paliatif, menjaga kondisi mental pasien, dan mengurangi rasa sakit. Pasien sangat membutuhkan keluarga di sampingnya. Mendengar itu, kakiku lemas. Aku bersandar di kursi, tak bisa menangis, hanya merasa dadaku sesak seperti diremas. Aku kembali ke kamar dan melihat ibu sedang duduk bersandar, memegang segelas air hangat. Melihatku, beliau langsung bertanya, dokter bilang apa? Aku menggigit bibir, berniat berbohong agar ibu tidak takut. Tapi ibu hanya menatapku sekilas dan sudah mengerti. Beliau tersenyum tipis, suaranya seolah menenangkanku. Sudahlah, nak, jangan disembunyikan. Ibu sudah menduganya. Aku berlutut di samping ranjang, menggenggam tangannya begitu erat. Ibu, kenapa harus ibu? Ibu mengelus kepalaku seperti saat aku kecil. Takdir siapa yang bisa melawan nak? Ibu hanya khawatir padamu. Kalimat ibu hanya khawatir padamu membuat pertahananku runtuh. Seumur hidupnya ibu berkorban untukku, bahkan di saat seperti ini, yang beliau pikirkan tetap aku. Ibu menarik tanganku, berbisik, jangan tinggalkan suamimu karena ibu. Ibu bisa tinggal di mana saja. Kamu masih punya suami, punya masa depan. Aku menggeleng hebat. Tidak. Aku anak ibu dulu, baru istri orang lain. Ibu menatapku, tatapannya campuran antara kasihan dan tak berdaya. Kamu terlalu keras kepala, nak, ibu takut kamu sengsara. Aku menjawab dengan kalimat yang tak kusangka bisa kuucapkan. Suaraku begitu mantap. Aku lebih baik sengsara sementara daripada menyesal seumur hidup. Aku memutuskan untuk membawa ibu ke kota untuk dirawat, sekaligus agar aku bisa menjaganya. Aku mengurus surat rujukan, menyewa mobil, menyiapkan obat-obatan. Aku tidak bertanya pada siapapun, aku hanya memberitahu. Tapi sebelum berangkat, aku tetap menelepon Bima. Bagaimanapun, dia adalah suamiku. Aku menjelaskan, Mas, ibu divonis kanker stadium akhir. Aku mau membawa ibu ke kota, tinggal di rumah kita supaya aku bisa merawatnya. Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu Bima menjawab dengan ragu, iya, tapi, coba nanti aku tanyakan dulu pada ibuku. Aku tertegun. Tanyakan dulu pada ibuku. Saat ibuku sedang sekarat, hal pertama yang dia pikirkan adalah meminta izin ibunya. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Kenapa harus tanya ibumu? Ini ibuku. Bima berbisik seolah takut terdengar. Kamu kan tahu sifat ibu, sayang. Beliau sangat percaya pada hal-hal pamali. Jangan mempersulit posisiku. Aku tertawa, tawa yang kering. Mas takut ibumu tidak nyaman, tapi Mas tidak takut ibuku kesakitan? Bima terdiam. Malam itu, aku pulang ke rumah untuk mengambil beberapa barang sebelum menjemput ibu. Saat melewati ruang tamu, aku mendengar suara Bu Santi di telepon, suaranya sengit. Membawa orang mau mati ke rumah? Mau bawa sial? Dia mau menyeret seluruh keluarga ini ikut susah, begitu? Tidak bisa.
Aku berdiri mematung di balik dinding, hatiku terasa beku. Ternyata di rumah ini, nyawa dan penderitaan ibuku tidak ada harganya dibandingkan dengan kata sial di kepala beliau. Aku masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang. Aku tidak menangis. Aku hanya menatap kosong ke depan. Aku sadar, jika kali ini aku mengalah, aku akan kehilangan ibu. Dan jika aku terus bersabar, aku akan kehilangan harga diriku sendiri. Aku tahu, sejak saat ini, aku tidak bisa lagi menunggu persetujuan siapapun. Aku harus berdiri sendiri untuk melindungi ibuku, sekalipun harus melawan seluruh keluarga suamiku. Pagi itu, aku menjemput ibu dari rumah sakit dan langsung menuju rumah. Aku sudah siap mental akan ada perlawanan, tapi aku tidak menyangka akan sekejam ini. Ibuku sangat lemah, setiap kali berdiri harus berpegangan erat padaku. Baru berjalan beberapa langkah, napasnya sudah tersengal. Aku menyewa mobil kecil dan berpesan pada sopir untuk mengemudi pelan-pelan. Di dalam mobil, ibu terus memandang keluar jendela. "Kamu benar-benar membawa ibu ke rumahmu, Nak?" Ibu takut merepotkan. Aku menggigit bibir. "Ibu jangan khawatir. Selama aku masih punya ibu, itu sudah cukup." Ucapanku begitu, tapi hatiku gelisah, karena aku tahu siapa yang akan kuhadapi. Begitu mobil berhenti di depan gerbang, aku sudah melihat Bu Santi berdiri di sana, seolah sudah menunggu. Beliau berdiri menghalangi jalan, pakaiannya rapi, rambutnya disanggul tinggi, wajahnya dingin. Posisinya bukan seperti menyambut orang pulang, melainkan seperti penjaga yang tak akan membiarkan siapapun masuk. Baru saja aku membuka pintu mobil, beliau sudah berteriak, "Mau bawa apa kamu ke rumah ini?" Suaranya nyaring, terdengar sampai ke rumah-rumah tetangga. Para tetangga mulai mengintip, ada yang membuka sedikit pintu, ada yang berdiri di balkon menatap ke bawah. Aku merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Aku mencoba tetap tenang, memapah ibuku turun. Begitu keluar dari mobil, tubuh ibuku gemetar, bukan karena lelah, tapi karena takut. Bu Santi menatap ibuku dengan tatapan dingin, lalu melontarkan kalimat yang seperti tamparan, "Kanker itu penyakit kutukan. Dibawa ke sini mau apa? Rumah ini masih punya sesepuh yang harus dihormati, masih ada orang hidup di dalamnya. Membawa penyakit begitu sama saja mengundang sial." Mendengar ibuku disebut penyakit, tanganku terkepal. Ibuku adalah manusia, ibu kandungku. Tapi beliau menyebutnya, seolah itu adalah benda pembawa sial. Aku berkata dengan tegas, "Ibu saya sakit, saya bawa pulang untuk dirawat." Hanya itu. Bu Santi tertawa sinis. "Dirawat? Kalau mau merawat, sewa tempat di luar sana. Rumah ini tidak menampung orang yang mau mati." Kalimat itu menusuk begitu dalam. Aku menoleh mencari Bima. Dia berdiri di belakang ibunya, wajahnya pucat, matanya menghindar. Aku menunggu dia bicara. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya bisikan penuh keraguan. "Sasayang, bagaimana kalau kita carikan kontrakan saja untuk ibu? Rumah kita kan sempit, ibuku juga, percaya Pamali." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia begitu asing. Bukan karena dia menyarankan untuk mencari kontrakan, tapi karena dia mengatakannya tepat di hadapan ibuku, saat ibuku sedang berdiri gemetar di depan pintu seperti seorang pengemis yang memohon untuk diizinkan masuk. Ibuku menarik pelan lengan bajuku, suaranya lemah seperti angin. "Sudahlah Nak, ibu tidak mau kamu kehilangan keluarga karena ibu. Ibu pulang ke kampung saja tidak apa-apa." Setelah mengatakan itu, ibu mencoba melangkah mundur, matanya berkaca-kaca. Aku menatap ibu, hatiku perih seperti dicabik-cabik. Seumur hidupnya ibuku tidak pernah meminta apapun dari siapapun. Tapi sekarang, beliau harus mundur dari depan pintu rumah putrinya sendiri karena diusir seperti pembawa wabah. Aku berlutut di hadapan ibu, di sana, di halaman rumah. Aku tidak peduli pada tatapan tetangga atau siapapun yang menganggapku berlebihan. Aku menggenggam tangannya dan berkata dengan suara tercekat, "Ibu dengarkan aku. Keluarga yang tidak punya hati nurani, tidak pantas untuk dipertahankan. Aku lebih baik dicap sebagai anak durhaka daripada membiarkan ibuku berdiri di luar pintu seperti ini." Ibuku menangis, tapi tetap menggeleng. "Jangan, Nak, jangan.
Aku mengangkat kepala menatap Bu Santi. Setiap kataku seperti paku. Ibu takut sial, kan? Kalau begitu, apa yang paling ibu takuti? Biar saya tahu apa yang harus saya hindari. Bu Santi terperanjat. Kurang ajar. Berani kamu menantangku? Beliau berbalik masuk sambil berteriak, Satpam. Satpam. Ada yang bawa penyakit ke rumah. Beliau berdiri di ambang pintu, merentangkan tangannya seolah memblokade jalan. Aku berdiri, memeluk ibuku erat, seolah melindunginya dari angin beracun. Aku berkata pada Bima dengan suara yang dingin, minggir, Mas. Kalau Mas tidak bisa melindungi ibuku, setidaknya jangan menghalangiku. Bima tergagap. Sari, tenang dulu. Aku memotongnya. Tenang adalah kata yang sudah kugunakan selama 8 tahun. Hari ini, aku akan menggunakan cara lain. Aku melangkah maju. Bu Santi juga maju. Matanya melotot. Keluar. Ku bilang keluar. Aku menatapnya lurus. Minggir. Beliau berteriak, tidak. Pada saat itu, aku sadar, jika aku mundur, aku akan terus mundur selamanya. Jika aku sabar, aku akan terus bersabar sampai ibuku menutup mata tanpa ketenangan. Aku mencengkeram gagang koper, lalu tanpa ragu, menendang pintu dengan sekuat tenaga. Brak, pintu itu terbanting terbuka, menghantam dinding. Suaranya menggema seperti tamparan keras untuk rumah ini. Bu Santi terlonjak mundur. Para tetangga di luar berseru kaget, aku memapah ibuku melewati ambang pintu, melewati sebuah batas yang selama bertahun-tahun tak berani kulintasi. Bu Santi, campuran antara takut dan murka, menjerit. Kamu merusak pintu rumahku. Kamu mau membuat keributan, hah? Aku tidak membantah. Aku hanya merogoh tasku, mengeluarkan sebuah map yang telah kusiapkan. Di dalamnya ada salinan akta jual beli rumah dan sertifikat atas namaku. Aku meletakkannya di atas meja ruang tamu, lalu menatap Bu Santi dan berkata perlahan, Ibu takut sial, kan? Mungkin ibu harus lebih takut pada ini, rumah ini, milik saya. Hening. Bima berdiri seperti patung. Bu Santi membuka mulut, matanya beralih antara map di atas meja dan wajahku. Beliau tergagap. Apa? Apa katamu? Aku menjawab singkat. 3 tahun lalu. Saya membeli rumah ini dengan tabungan dan pinjaman saya. Rumah ini atas nama saya. Saya diam karena saya ingin menjaga ketenangan. Tapi ketenangan macam apa yang saya dapat jika ibu tega menginjak-injak ibu saya? Bima panik. Sayang, kamu beli rumah tapi tidak bilang padaku? Aku menoleh padanya, suara saya dingin. Aku tidak menyembunyikannya. Aku hanya menyiapkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Karena aku tahu, suatu hari nanti, Mas tidak akan pernah membelaku. Wajah Bu Santi pucat pasi. Tapi sedetik kemudian beliau kembali bersikap angkuh. Atas namamu, memangnya kenapa? Kamu itu menantuku. Kamu harus menurut padaku. Rumah ini aku yang tinggal, aku yang berkuasa. Aku menatapnya, tidak dengan suara tinggi, hanya dengan satu kalimat yang membuatnya terdiam. Kekuasaan ibu adalah sebagai manusia, bukan sebagai orang yang berhak mengusir ibu saya ke jalan. Bu Santi gemetar karena marah. Beliau hendak bicara lagi. Tapi tiba-tiba ibuku terbatuk-batuk, tubuhnya limbung. Aku bergegas menopang ibu, mendudukkannya di sofa, dan mengelap keringat di dahinya. Ibuku, sambil terengah-engah, berkata dengan suara putus-putus, Bu Santi, sudahlah, saya tidak mau merepotkan. Mendengar ibuku memanggil namanya, Bu Santi terlonjak kaget seolah ada rahasia yang disentuh. Aku tidak terlalu memperhatikan saat itu. Tapi belakangan aku baru sadar, Bu Santi membenci ibuku bukan hanya karena pamali. Di matanya saat itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mirip dengan ketakutan jika ada rahasia yang terbongkar. Beliau menatap ibuku, lalu aku, lalu map di atas meja. Wajahnya berubah-ubah. Aku hanya mengira beliau malu. Aku tidak tahu, di balik sikapnya itu, ada sebuah rahasia yang berhubungan dengan sebidang tanah milik ibuku di kampung.
Dan rahasia itulah yang membuatnya begitu ketakutan, yang membuatnya bersikeras tidak mengizinkan ibuku melangkahkan kaki ke rumah ini. Setelah aku mengatakan rumah ini milik saya, suasana di ruang tamu menjadi begitu sesak. Bu Santi berdiri kaku, wajahnya pucat, tapi tetap berusaha tegar. Beliau melirik map di atas meja, lalu menatapku dengan sinis, "Menantu macam apa kamu ini? Atas namamu. Tapi kamu tetap menantuku. Kamu tetap harus menurut padaku." Aku tidak membalas dengan perdebatan. Aku tahu semakin banyak berdebat, semakin runyam. Yang kubutuhkan adalah kepastian yang tak terbantahkan. Dengan tenang, aku mengeluarkan ponsel di hadapannya, menelepon seorang notaris yang dulu membantuku mengurus surat-surat rumah. Aku sengaja mengaktifkan pengeras suara. "Pak, bisa tolong kirimkan salinan akta jual beli dan sertifikat rumah saya? Saya butuh sekarang juga, yang format PDF dengan stempel resmi." Mendengar kata sertifikat dan stempel resmi, mata Bu Santi berkedip-kedip, bibirnya terkatup rapat. Aku tidak memandangnya. Aku hanya menatap ibuku yang bersandar di sofa, wajahnya pucat dan napasnya berat. Aku berkata pada diri sendiri, hari ini aku tidak boleh lemah. Bima, yang akhirnya sadar, menarik lenganku ke sudut ruangan. "Sayang, kalau kamu begini, ibu bisa malu sekali." Tetangga semua melihat, aku menoleh menatap lurus ke matanya. "Ibu Mas membuat ibuku kehilangan harga dirinya." "Apa Mas tidak lihat?" Bima tercekat, tak bisa menjawab. Aku melanjutkan, "Mas takut ibumu malu di depan tetangga. Sedangkan aku harus melihat ibuku diusir dari depan pintu seperti pembawa sial." "Apa Mas tidak takut?" Bima menunduk. Kebisuannya menyakitkan, tapi juga menyadarkanku. Aku sadar, jika aku masih berharap dia akan membelaku, maka hari ini ibuku akan tetap terlempar ke jalan. Aku kembali ke ruang tamu, dengan lembut membantu ibu berbaring di sofa panjang agar lebih nyaman. Aku menyelimutinya dan berbisik, "Ibu istirahat saja di sini. Jangan pikirkan apa-apa, biar Sari yang urus." Ibuku menggenggam tanganku, gemetar. "Jangan bertengkar karena ibu, Nak. Ibu tidak pantas membuatmu dicap buruk." Mendengar itu, hatiku sesak. Aku hanya mengangguk. Ibu adalah ibuku. Melihatku tidak gentar, Bu Santi mengubah taktiknya. Beliau berjalan ke arah pintu, sengaja berbicara dengan suara keras agar para tetangga mendengar. Beliau menepuk-nepuk dada sambil meratap, "Ya Tuhan, tetangga, lihatlah. Dia membawa orang sakit ke sini untuk mencelakai kami. Dia mau keluarga kami hancur." Beliau mencoba memainkan peran sebagai korban. Aku melihat keluar, dan benar saja, beberapa kepala muncul dari balik pagar. Aku tidak ingin rumahku menjadi tontonan, tapi aku juga tidak bisa membiarkan Bu Santi memfitnah. Aku melangkah maju menatapnya. Suaraku datar dan dingin. "Ibu sebut kata mencelakai sekali lagi, saya akan panggil polisi untuk mendengarkan penjelasan ibu." Bu Santi tertegun sejenak. Mungkin tak menyangka aku akan menyebut kata polisi. Beliau mengeraskan suara. "Berani kamu mengancamku? Aku ini ibu mertuamu?" Aku langsung menjawab. "Ibu adalah ibu mertua saya, bukan orang yang punya hak untuk menghina orang sakit dan menyebar fitnah di depan umum." Bu Santi, karena marah, meraih ponselnya dan menelepon seseorang. Aku bisa mendengar beliau mendesis, "Panggil om dan tante kalian ke sini sekarang. Cepat, dia mau merebut rumah ini. Mau mengusir ibu." Aku berdiri di sana, tidak mencegahnya. Sebaliknya, aku berkata dengan cukup keras agar Bima dan beliau mendengarnya, "Panggil saja semuanya." Semakin ramai. Semakin banyak saksi, bagaimana ibu telah menghina orang sakit. Bima terkejut. Menatapku tak percaya. Tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku sadar, orang seringkali menindas karena kita takut pada keramaian. Aku tidak takut lagi. Beberapa saat kemudian, ponselku berbunyi. File dari notaris sudah masuk. Aku membukanya, memutar layar ponsel ke arah Bu Santi, lalu meletakkannya di tengah meja. Di sana tertera dengan jelas namaku, nomor akta, dan informasi properti. Aku berkata perlahan,
Ini salinan resminya. Silakan ibu lihat baik-baik. Wajah Bu Santi berubah-ubah. Beliau mencoba merebut ponselku, tapi aku menepis tangannya. Jangan disentuh. Beliau gemetar karena marah. Kelakuanmu ini durhaka. Kamu mau keluarga ini hancur? Aku menatapnya dan hanya mengucapkan satu kalimat. Keluarga ini hancur karena kekurangan nurani, bukan karena selembar surat. Bima, yang berada di antara kami, akhirnya kehilangan kendali. Dia menggeram, mungkin karena malu dan takut pada ibunya. Kamu ini benar-benar membesar-besarkan masalah, harusnya kamu bisa lebih lembut, dibicarakan pelan-pelan. Aku berbalik menatapnya. Suara saya tidak meninggi tapi tajam. Tidak. Aku hanya memperjelas masalah. Aku menunjuk ke arah ibuku yang terbaring. Ibuku sedang sakit. Aku tidak punya waktu untuk pelan-pelan. Kalau Mas mau pelan-pelan, silakan sendiri. Aku tidak. Kalimat itu membuat Bima terdiam. Aku tidak ingin menyakitinya, tapi aku lebih tidak bisa membiarkan ibuku tersakiti. Di luar, Bu Santi masih terus memainkan perannya, sesekali berdeham dan menghela napas, agar orang percaya beliau sedang tertekan. Tapi saat menoleh ke dalam dan melihat ibuku, tatapannya kembali dingin dan tajam. Aku mulai sadar, bagi beliau, ini bukan lagi sekadar soal pamali. Ini soal kekuasaan. Siapa yang boleh masuk ke rumah ini, siapa yang harus terusir, dan siapa yang harus tunduk. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Bu Santi menyeringai tipis, lalu menatapku dengan sinis. Kamu pikir kamu sudah menang. Malam ini, akan kutunjukkan padamu aturan di keluarga ini. Aku berdiri tegak, tangan masih menggenggam ponsel, mata menatap ke arah pintu, hatiku tidak lagi gemetar. Aku hanya merasa sangat sadar, semakin banyak yang mereka libatkan, semakin waspada aku harus menjadi. Dan aku tahu, saat pintu itu terbuka, gelombang besar akan datang. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur. Begitu bel berhenti, aku mendengar suara langkah kaki dan obrolan ramai di halaman. Pintu terbuka, dan serombongan orang masuk seolah ini adalah rumah mereka. Yang paling depan adalah Paman Bima. Wajahnya merah, matanya langsung menyapu seisi ruangan. Di belakangnya ada Bibi Bima dan beberapa kerabat jauh. Mereka semua datang dengan ekspresi seolah sedang menangani masalah besar. Aku berdiri di samping sofa tempat ibuku berbaring. Bima tampak bingung, berdiri di antara dua kubu. Tanpa bertanya apapun padaku, mereka sudah mulai berbisik-bisik sambil menatap ke arah ibuku. Aku bisa mendengar dengan jelas. Itu yang kanker stadium akhir? Dibawa ke rumah begini? Ya sial betul. Rumah ini kan masih ada anak-anak, berani sekali. Pasti dia sengaja cari gara-gara mau mengusir mertuanya. Setiap kalimat itu seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Ibuku terbaring dengan mata terpejam, tapi aku tahu beliau mendengarnya. Tangannya yang kurus sedikit terkepal di balik selimut, seolah mencoba membuat dirinya sekecil mungkin agar tidak mengganggu. Melihat bala bantuannya datang, Bu Santi langsung mengubah nada bicaranya. Beliau tidak lagi berteriak, melainkan memasang wajah sedih. Beliau menghela napas, mengusap sudut matanya yang kering, dan berkata pada para kerabat, bukannya aku tidak kasihan, beliau kan ibunya menantuku, tapi rumah ini ada anak-anak, ada leluhur yang harus dihormati. Ada pantangannya. Aku bicara begini kan demi kebaikan semua. Setelah mengatakan itu, beliau melirik, tatapan yang seolah-olah menuduhku sebagai anak durhaka. Aku berdiri tegak, suara saya datar. Kebaikan macam apa yang menyuruh orang untuk mengusir orang sakit? Ibu menyebutnya, demi kebaikan? Seluruh ruangan hening sejenak. Bibi Bima mengerutkan kening. Jadi menantu kok kurang ajar. Mertua bicara ya didengarkan. Aku menoleh padanya. Tidak tersenyum. Hanya bertanya langsung, kalau begitu, apa tante mau menandatangani surat pernyataan bahwa tante setuju mengusir orang sakit karena dianggap membawa sial? Biar nanti kalau ada apa-apa, jelas siapa yang bertanggung jawab. Bibi itu membuka mulut tapi tak bisa menjawab. Paman Bima berdeham, hendak marah. Kamu bicara macam apa? Aku memotongnya. Saya bicara sebagai anak yang sedang melindungi ibunya. Kalau om dan tante merasa saya salah,
Silakan bicara dengan akal sehat. Melihatku tidak gentar, Bu Santi mencoba cara lain. Beliau berjalan ke sudut ruangan, tempat aku meletakkan tas obat dan beberapa botol cairan antiseptik milik ibu. Tiba-tiba beliau terbatuk-batuk hebat, memegangi dadanya. Uhuk, uhuk, bau obat. Aku tidak tahan, pusing. Para kerabat terkejut. Tuh, kan, auranya sudah tidak baik, kata seorang bibi sambil menutup hidung. Aku terdiam sesaat. Aku mencium ada bau aneh yang menyengat di udara, bukan bau obat biasa. Baunya seperti pengharum ruangan yang tajam dan menusuk. Aku teringat. Tadi Bu Santi sempat mondar-mandir di dekat lemari di sudut itu. Aku berjalan cepat ke sana, membungkuk dan melihat sebuah botol semprot kecil berwarna gelap yang baru saja disembunyikan. Aku mengambilnya, membukanya, dan menciumnya. Benar, bau menyengat itu berasal dari sini. Aku berbalik menatap Bu Santi. Beliau masih berpura-pura batuk, tapi matanya melirik ke arahku, ada kilatan panik di sana. Aku mengangkat botol itu agar semua orang bisa melihat. Bersandiwara terus, Bu? Ibu pikir semua orang bodoh? Seisi ruangan riuh. Bu Santi langsung mengubah batuknya menjadi jeritan. Beliau menunjuk wajahku. Fitnah. Kamu memfitnah ibu mertuamu. Kamu pegang barang apa itu lalu menuduhku? Aku tidak mundur. Aku menjawab dengan dingin. Kalau ibu tidak melakukannya, kenapa takut dibuktikan? Aku mengeluarkan ponsel dan menekan beberapa tombol. Di langit-langit ruang tamu, di dekat televisi, ada sebuah kamera CCTV kecil yang telah lama kupasang secara tersembunyi. Aku menatap semua orang. Fitnah atau bukan, kita lihat saja rekamannya. Paman Bima tertegun, Bibi Bima kaku di tempatnya. Wajah Bima pucat pasi, dia menatapku tak percaya. Kakakmu pasang CCTV kapan? Aku tidak menatapnya lama, hanya menjawab singkat. Sejak ibumu mulai memeriksa tasku dan menuntutku setor gaji. Kalimat itu membuat Bima bungkam, karena dia tahu itu benar. Dia hanya pura-pura tidak melihat. Aku memutar rekaman terbaru. Layar ponsel menunjukkan dengan jelas adegan Bu Santi diam-diam menyemprotkan cairan dari botol itu ke sudut ruangan, lalu berjalan ke tengah dan mulai terbatuk-batuk hebat. Bisik-bisik meledak. Kali ini bukan tentang ibuku, tapi tentang Bu Santi. Ya Tuhan, beliau benar-benar melakukannya. Bu Santi berdiri mematung, wajahnya berubah-ubah warna, tapi sedetik kemudian, beliau tidak menyerah. Beliau berbalik dan berteriak pada para kerabat. Lihat, kan, dia memasang kamera di rumah ini. Dia mau memeras kita. Dia mau mempermalukan ibu mertuanya. Aku menatapnya lurus dan mengucapkan satu kalimat yang membuatnya tercekat. Saya memasang kamera untuk melindungi diri saya. Dan hari ini, kamera itu juga melindungi ibu saya. Tak ada yang bisa membantah kalimat itu. Bu Santi sadar posisinya semakin lemah. Beliau segera mengubah strategi. Beliau menarik Bima ke samping berbisik cepat di telinganya. Aku tidak bisa mendengar semuanya, tapi aku melihat tatapan matanya yang licik dan mendesak. Bima tampak tegang, menatapku lalu menatap ibunya. Sebelum menarik Bima ke teras, Bu Santi menoleh ke arahku sekali lagi. Tatapannya bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan tatapan seseorang yang sedang merencanakan serangan berikutnya, dingin dan penuh perhitungan. Aku samar-samar mendengar kalimat terakhir yang beliau bisikkan pada Bima. Kalau mau masalah ini selesai, paksa dia tanda tangani surat itu. Aku berdiri diam, tangan masih menggenggam ponsel. Hatiku tidak merasa lega. Sebaliknya, aku tahu babak yang paling berbahaya baru saja akan dimulai. Karena ketika seseorang sudah tidak bisa lagi bersandiwara, mereka akan mulai bermain kotor. Begitu Bu Santi menarik Bima ke teras, aku mendengar bisikan-bisikan cepat dan penuh penekanan. Bima terdengar menjawab dengan ragu, seperti sedang membantah tapi takut. Aku tidak perlu mendengar dengan jelas untuk tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Cara Bu Santi mengatur sandiwara dari awal sudah cukup memberiku gambaran. Ketika beliau tidak bisa menang dengan kata-kata, beliau akan menang dengan surat-surat. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Bu Santi masuk kembali ke ruang tamu.
Tangannya memegang selembar kertas yang sudah disiapkan, dilipat dua seperti sebuah vonis. Beliau meletakkan kursi di hadapanku, duduk, lalu membanting kertas itu ke atas meja. Suaranya terdengar dingin. Beliau sengaja berbicara dengan keras agar semua kerabat mendengarnya. Ini, surat pernyataan menjaga kesehatan dan ketertiban keluarga. Kamu tanda tangani ini. Setelah itu, ibumu tinggal di luar. Aku tidak mau banyak bicara lagi. Aku melirik kertas itu. Jantungku terasa dingin. Judulnya tidak secara langsung mengusir ibuku, tapi isinya ditulis dengan licik. Pihak yang bertanda tangan di bawah ini berjanji untuk tidak membawa orang dengan penyakit kronis atau menular untuk tinggal di dalam rumah demi menjaga kesehatan mental, ketertiban, dan keselamatan seluruh anggota keluarga. Terdengar seperti dokumen hukum. Tapi intinya adalah memaksaku untuk mengusir ibuku sendiri. Bima berdiri di sampingku, wajahnya penuh permohonan. Dia menarik pelan lengan bajuku dan berbisik, "Sayang, tanda tangani saja dulu biar tenang. Nanti kita cari solusi lain untuk ibumu, kita bisa carikan kontrakan." Aku menoleh padanya. Suaraku tidak tinggi tapi dingin menusuk. "Mas sedang menyuruhku menjual ibuku demi kata tenang?" Bima membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Dia menunduk seperti seorang pesakitan. Hal yang paling menyakitkan adalah aku pernah percaya dia akan menjadi sandaranku. Tapi nyatanya, saat ibuku diusir, dia tetap memilih ketenangan. Melihat Bima tak berhasil membujukku, Bu Santi menggeram, matanya melotot. "Kamu pilih ibumu, atau kamu tinggalkan suamimu. Jadi istri itu harus tahu diri, mengabdi pada keluarga suami, bukan malah membawa sial ke sini." Seisi ruangan kembali riuh. "Tanda tangani saja biar selesai," kata seorang kerabat. Kalimat "biar selesai" itu terdengar ringan tapi kejam. Selesai bagi mereka berarti ibuku harus terusir. Aku menatap Bu Santi, lalu menatap lurus ke kertas itu. Tiba-tiba aku tertawa, tawa yang kering. Bukan karena gembira, tapi karena saat itulah aku melihat dengan jelas sifat asli mereka. Aku meletakkan kedua tanganku di atas meja dan berkata dengan tegas, "Ibu benar. Jika harus memilih, saya memilih ibu saya." Bu Santi tampak menang, hendak tersenyum puas. Tapi aku melanjutkan dengan suara datar, "Tapi ibu lupa satu hal. Suami saya tidak menafkahi saya. Saya yang menafkahi rumah ini." Kalimat itu membuat seisi ruangan hening selama beberapa detik. Bima terkejut. Wajah Bu Santi seolah disiram air dingin. Tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi, aku mengeluarkan ponsel, membuka kembali salinan sertifikat rumah, dan meletakkannya di hadapan semua orang. Aku menunjuk namaku dengan jelas. Mulai hari ini, siapa yang mau tinggal atau pergi dari rumah ini, harus bertanya pada saya. Tidak ada yang punya hak untuk membanting surat di hadapan saya dan memaksa saya mengusir ibu saya dari sini. Para kerabat mulai berbisik-bisik, kali ini dengan nada berbeda. "Loh, rumahnya atas nama dia?" Paman dan bibi yang tadi garang kini tampak canggung. Aku sadar. Orang cenderung memihak yang kuat, dan di mata mereka, posisi yang kuat baru saja berganti. Bu Santi, karena terpojok, melakukan hal yang lebih licik. Beliau tiba-tiba berdiri dan menerjang ke arah sofa tempat ibuku berbaring. Ibuku yang baru saja terlelap karena lelah, terkejut, Bu Santi merobek tirai tipis yang membatasi ruang tamu dan berteriak, "Kamu sakit tapi berani-beraninya berbaring di tengah rumah orang? Apa kamu tidak punya malu? Kamu mau menyeret kami semua mati bersamamu?" Suaranya melengking, sengaja ditujukan langsung pada ibuku. Ibuku panik, mencoba duduk, tubuhnya gemetar. Matanya memerah, menahan tangis dan rasa malu. Aku langsung menerjang maju, berdiri di hadapan Bu Santi. Suara saya setajam pisau. "Ibu sentuh ibu saya sekali lagi. Saya akan panggil polisi dan membuat laporan saat ini juga." "Jangan coba-coba." Bu Santi melotot. "Berani kamu memanggil polisi untuk menangkap ibu mertuamu?" Aku menatapnya lurus. "Jika ibu mengganggu, menghina, dan mengancam orang sakit, saya berani." Aku mengeluarkan ponsel dan langsung membuka papan panggilan, tanganku tidak gemetar. Aku sadar, jika aku ragu sedikit saja, beliau akan semakin menjadi-jadi. Bima berlari menahan ibunya. "Bu, sudah Bu.
Ibu keterlaluan. Bu Santi menepis tangan Bima. Diam kamu. Ibu yang melahirkanmu. Membela dia berarti kamu. Anak durhaka. Bima berdiri terpaku, pucat pasi. Aku menatap Bima, melihat dengan jelas kelemahannya, tapi aku juga melihat untuk pertama kalinya dia mulai merasa takut. Bukan takut padaku, tapi takut pada wajah asli ibunya sendiri. Aku membantu ibu duduk, lalu menatap Bu Santi sekali lagi. Ibu boleh membenciku, tapi hari ini ibu telah menghina orang yang sedang sakit parah di hadapan banyak orang. Ibu sudah tidak punya jalan untuk mundur lagi. Bu Santi tercekat. Beliau ingin berteriak lagi, tapi para kerabat mulai menatapnya dengan aneh. Sudah lambak, jangan keterlaluan, kata seseorang, untuk pertama kalinya. Aku melihat Bu Santi kehabisan kata-kata di hadapan kerumunan yang sengaja beliau kumpulkan untuk menekanku. Tapi saat kupikir beliau akan berhenti, aku menangkap tatapan matanya. Bukan lagi tatapan marah karena malu. Tatapannya menunjukkan sesuatu yang mengerikan, tatapan seseorang yang terpojok tapi belum mau kalah. Aku tiba-tiba sadar, beliau bukan hanya takut kehilangan muka. Beliau takut aku akan membongkar sebuah rahasia lain yang beliau sembunyikan. Dan perasaan itu membuat punggungku merinding, karena aku tahu, mulai saat ini, beliau tidak akan lagi bermain dengan kata-kata. Beliau akan bermain dengan cara yang lain. Setelah keributan sore itu, suasana di rumah menjadi sunyi seperti setelah badai. Para kerabat, setelah duduk canggung beberapa saat, akhirnya pamit pulang satu persatu. Ada yang mengucapkan beberapa kalimat basa-basi. Ada yang melirikku dengan waspada. Aku tidak mengantar mereka. Aku hanya menutup pintu dan kembali menatap ibuku. Ibuku tampak sangat lelah, matanya cekung, bibirnya kering, tapi beliau masih mencoba tersenyum seolah takut aku ikut lelah karenanya. Kupikir setelah melewati badai hari ini, setidaknya ibuku bisa beristirahat dengan tenang. Tapi firasatku mengatakan, ketenangan ini hanyalah ketenangan sebelum badai yang lebih besar datang. Bu Santi tidak lagi berteriak, tapi beliau mondar-mandir di depan ruang tamu seperti penjaga. Suara sandal jepitnya yang diseret di lantai terdengar kering dan mengganggu. Beliau sengaja berhenti di depan ruangan, melongok ke dalam, lalu pergi, kemudian kembali lagi, seolah sengaja agar ibuku tidak bisa tidur. Sesekali beliau bergumam dengan cukup keras agar aku bisa mendengar, "Tuh, kan, sudah kubilang. Bawa penyakit pulang, serumah jadi susah." Aku mengepalkan tangan tapi tidak menjawab. Aku tahu beliau sedang memancingku agar aku terpancing emosi dan beliau punya alasan untuk membuat keributan lagi. Aku tidak memberinya alasan itu. Aku hanya menarik tirai dan berbisik pada ibuku, "Ibu tidur saja, jangan didengarkan." Bima tampak seperti orang linglung. Dia beberapa kali menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian berbalik pergi. Aku tidak punya tenaga untuk bertanya. Aku hanya butuh dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan jika dibutuhkan. Menelepon ambulans, menelepon dokter, mengurus administrasi. Urusan lain bisa menunggu. Aku tahu malam ini aku harus menjaga ibuku, karena beliau sangat lemah, dan karena aku tidak lagi mempercayai siapapun di rumah ini. Sekitar tengah malam, ibuku tiba-tiba gelisah. Napasnya menjadi cepat, kedua tangannya memegangi perut, dahinya berkeringat dingin. Aku langsung terbangun, menyentuh tangannya, terasa dingin sekali. Ibu menatapku, bibirnya bergetar. "Nak, sakit. Sakit sekali." Aku panik. Rasa sakit ibuku kali ini berbeda. Datang tiba-tiba dan sangat hebat, membuat wajahnya pucat pasi. Aku buru-buru mengambil obat pereda nyeri sesuai resep dokter, tapi ibu bahkan tidak bisa menelannya. Aku segera mengambil handuk, mengelap keringat di dahinya sambil terus memanggil namanya, agar beliau tetap sadar. Suara gaduh itu membuat Bu Santi datang. Beliau berdiri di ambang pintu, tidak membantu, hanya menatap dengan sinis. "Tuh, kan, apa ku bilang, bawa penyakit pulang, satu rumah jadi repot. Tengah malam begini bikin gaduh." Aku berbalik. Suaraku tak lagi bisa kutahan. "Diam. Ibuku sedang kesakitan. Apa ibu tidak punya hati nurani?" Bu Santi melotot. "Berani kamu membentakku?" Aku tidak mau berdebat lagi. Aku berteriak pada Bima,
panggil ambulans sekarang juga. Bima tergagap panik. Apa kita bawa saja ke rumah sakit? Aku menatapnya tajam. Tidak usah apa. Panggil ambulans sekarang. Bima dengan gugup menelepon. Sambil menunggu, aku terus menggosok punggung ibuku, mencoba membantunya mengatur napas. Ibuku mencengkeram tanganku begitu erat, matanya terpejam, air mata mengalir dari sudut matanya karena menahan sakit. Aku mendengar beliau berbisik, "Nak, maafkan ibu." Tenggorokanku tercekat. Ibu jangan minta maaf. Ibu tidak salah apa-apa. Pada saat itu, aku ingin sekali menghancurkan semua barang di rumah ini karena kekejamannya. Ambulans datang. Aku dan Bima memapah ibu keluar. Bu Santi berdiri di pintu, tidak ikut, hanya melontarkan kalimat terakhir yang berbisa. "Pergi sana. Jangan sampai mati di rumahku." Aku merinding mendengarnya tapi tidak menoleh. Aku takut jika menoleh, aku tidak akan bisa menahan diri lagi. Aku hanya memeluk bahu ibuku dan berbisik, "Ibu, kuat ya. Ada aku di sini." Dalam perjalanan ke rumah sakit, ibu terus merintih. Aku membuka tas obat ibuku, mencari obat pereda nyeri dosis tinggi yang telah diresepkan dokter untuk keadaan darurat. Aku mencarinya di setiap kantong, setiap sudut, tapi obat itu tidak ada. Aku memeriksa lagi dengan teliti, dan jantungku mencelos. Obat itu hilang. Tepat obat yang paling penting. Pikiranku melayang kembali ke kejadian sore tadi. Bu Santi yang mondar-mandir di dekat koper ibuku, yang mengeluh bau obat, lalu membantu merapikannya. Saat itu aku sibuk menghadapi para kerabat, aku hanya mengira beliau sedang bersandiwara. Aku tidak menyangka beliau akan berbuat sejauh ini. Aku menoleh pada Bima, suaraku rendah tapi tajam. Obat pereda nyeri ibu hilang, tepat obat yang paling penting. Bima menatapku, panik. Hilang. Bagaimana bisa? Aku menatap lurus ke matanya. Di rumahmu, ada seseorang yang baru saja mencoba membunuh ibuku dengan cara mengambil obatnya. Bima terperangah. Sayang, jangan menuduh sembarangan. Aku memotongnya. Kalau begitu, apa Mas berani pulang dan memeriksa rekaman CCTV? Berani melihat kebenarannya? Bima terdiam. Kebisuannya saat itu adalah sebuah pengakuan atas kelemahannya sendiri. Setibanya di rumah sakit, dokter menanyakan obat apa saja yang sudah diberikan. Aku langsung mengatakan bahwa obat pereda nyeri dosis tinggi hilang. Dokter mengerutkan kening. Menghentikan obat itu secara tiba-tiba bisa memicu serangan nyeri hebat, penurunan tekanan darah, dan mempercepat kondisi pasien memburuk. Pihak keluarga harus sangat ketat mengawasi obat-obatan. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri. Aku menatap ibuku yang terbaring pucat di berangkar. Jantungku seperti diremas. Jika benar ada yang sengaja mengambil obat itu, maka ini bukan lagi soal kebencian atau pamali. Ini adalah permainan nyawa. Sementara dokter menangani ibuku, aku berdiri di koridor. Tanganku gemetar hebat. Aku membuka aplikasi CCTV di ponsel, mencoba memeriksa semuanya. Layar menunjukkan rekaman yang normal, lalu aku melihat sebuah notifikasi merah, sinyal hilang. Aku memeriksa waktunya. Tepat pada saat aku sibuk berdebat dengan para kerabat di depan, ada jeda waktu di mana sinyal hilang selama 12 menit. 12 menit, waktu yang cukup bagi seseorang untuk menggeledah tas obat, mengambil satu jenis obat, lalu mematikan sementara koneksi internet. Aku mengangkat kepala menatap Bima. Suaraku serak karena marah dan sakit. CCTV kehilangan sinyal selama 12 menit. Mas masih mau bilang aku menuduh sembarangan. Bima berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Dan aku, pada saat itu, menyadari satu hal yang mengerikan. Malam ini bukan hanya soal serangan nyeri ibuku, malam ini adalah pertanda bahwa di dalam rumah itu, ada seseorang yang sanggup melakukan hal yang jauh lebih kejam dari sekadar kata-kata. Dan aku tahu, mulai saat ini, aku tidak bisa lagi hanya bertahan, aku harus melawan. Aku berdiri di koridor rumah sakit. Tangan masih gemetar setelah melihat notifikasi sinyal hilang di rekaman CCTV. Tapi, bukannya bergegas pulang dan mengamuk, aku memaksa diriku untuk tenang. Aku sadar betul, jika aku lepas kendali sekarang,
Aku hanya akan memberi mereka kesempatan untuk melabeliku sebagai pembuat onar, sementara pelaku sebenarnya bisa dengan mudah berperan sebagai korban. Ibuku sedang berjuang di dalam. Setiap napasnya jauh lebih penting daripada pertengkaran apapun. Aku menarik napas dalam-dalam dan melakukan satu hal, tetap waras. Setelah kondisi ibuku stabil dan dipindahkan ke ruang perawatan, aku duduk di sampingnya. Aku memandangi wajahnya yang terlelap karena pengaruh obat dan kelelahan. Aku berjanji pada diriku sendiri, malam ini aku tidak boleh tumbang. Aku mengambil ponsel dan langsung mengirim pesan kepada teknisi yang dulu memasang sistem CCTV di rumahku. Pesanku singkat tapi jelas. Tolong bantu saya mengambil data rekaman, termasuk bagian yang terputus. Saya butuh log jaringan pada saat sinyal hilang dan jika memungkinkan, pulihkan data yang terhapus. Setelah itu, aku menelepon seorang teman lama yang kini berprofesi sebagai pengacara. Aku tidak suka merepotkan orang, tapi ada saatnya kita harus meminta bantuan pada orang yang tepat. Begitu telepon diangkat, aku langsung berkata, aku butuh konsultasi darurat. Ada indikasi anggota keluarga suamiku mengganggu pengobatan ibuku, mencoba memaksa menandatangani surat-surat aset, dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Di seberang sana hening sejenak, lalu temanku menjawab dengan tegas, tenang, kumpulkan semua bukti. Kamu punya rekaman CCTV, rekam medis, dan sertifikat rumah. Aku akan siapkan draft laporan polisi atas tindakan membahayakan kesehatan orang sakit dan percobaan penipuan. Jika buktinya cukup kuat, ini bisa jadi pidana. Mendengar itu, aku merasa sedikit lebih kuat. Bukan karena aku ingin memenjarakan siapapun, tapi karena aku tidak bisa membiarkan ibuku disakiti lagi, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Menjelang subuh, saat kondisi ibu sudah lebih tenang, aku meminta Bima untuk berjaga sebentar. Aku diam-diam pulang untuk mengambil beberapa perlengkapan. Aku tidak memberitahu Bu Santi. Aku membuka pintu dengan sangat pelan, masuk ke dalam rumah yang masih menyisakan bau aneh dari semprotan kemarin. Aku langsung menuju tempat koper obat ibuku. Semuanya tampak rapi, terlalu rapi. Dan benar saja, di laci meja ruang tamu, tempat Bu Santi biasa menyimpan surat-surat, ada sebuah amplop coklat yang diselipkan di bawah buku agenda. Amplop itu bukan milikku. Aku mengambilnya, jantungku berdebar. Di dalamnya ada setumpuk dokumen, campuran antara fotokopian dan asli, surat perjanjian, bukti setoran, dan yang paling membuatku merinding, sebuah surat kuasa jual yang berkaitan dengan sebidang tanah di kampung atas nama ibuku. Di surat itu ada tanda tangan saksi dan di bagian pihak yang membantu mediasi, tertera nama Santi. Nama lengkap ibu mertuaku. Punggungku terasa dingin. Ternyata sial dan pamali hanyalah alasan. Yang sebenarnya beliau takuti adalah kehadiran ibuku di dekatku. Dalam keadaan sadar dan dilindungi, akan menghalangi rencananya untuk mengambil alih tanah itu. Aku memasukkan kembali amplop itu ke dalam tasku, dan segera kembali ke rumah sakit. Selama di perjalanan, aku tidak menangis. Pikiranku justru terasa sangat jernih. Aku akhirnya mengerti kenapa Bu Santi begitu panik saat aku mengatakan rumah ini milikku. Aku mengerti kenapa beliau begitu ngotot ingin ibuku keluar. Dan aku mengerti kenapa beliau tega mengambil obat pereda nyeri. Karena bagi beliau, ibuku bukanlah manusia. Ibuku hanyalah sebuah nama di atas sertifikat tanah. Pagi harinya, saat aku sedang menunggu dokter, Bima duduk di sampingku dengan mata merah, jelas tidak tidur semalaman. Tiba-tiba Bu Santi muncul. Beliau berpakaian rapi, membawa keranjang buah seolah-olah seorang mertua teladan. Begitu sampai, beliau langsung bertanya dengan nada manis yang dibuat-buat, "Bagaimana keadaan ibumu? Sudah baik kan?" "Sudahlah. Kejadian kemarin lupakan saja." Ibu sedang emosi, jadi bicaranya ngelantur. Aku nyaris tertawa mendengarnya. Wanita yang kemarin mengusir ibuku, sekarang menyuruhku untuk lupakan saja. Aku hanya menatapnya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan pelan, "Ibu cepat sekali melupakannya, ya? Apa karena ibu sedang butuh tanda tangan ibuku?" Bu Santi terlonjak kaget. Beliau langsung membentak, "Bicara apa kamu? Aku kesini untuk menjenguk." Aku mengangguk. Menjenguk itu baik. Tapi jangan sambil bersandiwara.
Aku mengeluarkan amplop coklat itu dari tasku dan meletakkannya di kursi di sampingku, lalu mengeluarkan isinya satu persatu. Ini yang sebenarnya ibu inginkan, kan? Tanah milik ibu saya. Melihat dokumen-dokumen itu, wajah Bu Santi mengeras, lalu dengan cepat menyangkal. Aku tidak tahu. Siapa yang memberimu barang itu? Aku bertanya balik. Ibu tidak tahu. Tapi kenapa di dalam berkas ini ada nama ibu, nomor telepon ibu, dan bahkan sidik jari ibu di pinggir suratnya? Bu Santi membuka mulut tapi tak bisa berkata apa-apa. Bima, melihat tumpukan surat itu, tubuhnya lemas. Dia menatap ibunya, matanya memerah. Ibu, apa yang ibu lakukan? Bu Santi berbalik pada Bima. Ibu melakukan ini demi keluarga kita. Demi kamu. Kamu pikir ibu hidup tenang? Kamu pikir uang datang dari mana? Bima bertanya dengan suara gemetar, tapi kenapa harus tanah milik ibu mertuaku? Diam kamu. Bentak Bu Santi. Jadi laki-laki kok lemah. Aku melihat pemandangan itu tanpa rasa terkejut lagi. Aku hanya merasa dingin. Aku mengucapkan kalimat penutup. Bukan Bu. Ibu melakukan ini karena ibu serakah. Dan ibu takut ibuku meninggal, karena kalau beliau meninggal, beliau tidak bisa lagi menandatangani surat pengalihan kuasa. Mata Bu Santi melotot, tapi kebenaran itu seperti palu yang menghantamnya hingga tak bisa membalas. Bima terpaku, bibirnya pucat. Dia menatap ibunya seolah baru pertama kali melihat betapa mengerikannya wanita itu. Aku tidak perlu berdebat panjang. Aku hanya berkata dengan jelas di hadapan mereka berdua. Mulai sekarang, saya akan merawat ibu saya di rumah sakit. Sedangkan di rumah, saya akan menyambut tamu yang seharusnya datang untuk menemui ibu. Aku tidak menyebut kata polisi atau pengadilan, tapi tatapanku cukup untuk membuat Bu Santi mengerti bahwa aku tidak main-main. Bu Santi mencengkeram erat keranjang buahnya. Wajahnya memucat, lalu berbalik pergi. Sebelum pergi, beliau menatapku dengan tatapan yang seolah ingin menelanku hidup-hidup. Tapi aku tidak lagi takut. Aku hanya tahu pasti satu hal, perang besar akan segera meledak, dan beliau tidak akan berhenti selama incarannya adalah tanah dan uang. Siang itu, aku sedang berada di loket administrasi rumah sakit untuk mengurus biaya rawat inap. Pikiranku masih kacau setelah semalam ibu mengalami krisis. Aku hanya ingin segera menyelesaikan semuanya dan kembali ke sisi ibu. Tapi baru saja aku hendak menandatangani surat, dari ujung koridor terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru dan suara ribut, sengaja dibuat untuk menarik perhatian. Aku mengangkat kepala dan melihat Bu Santi datang lagi. Kali ini tidak sendirian. Beliau membawa serta bibi dan paman Bima, ditambah seorang pria asing yang tidak kukenal. Pria itu berpenampilan necis, membawa tas kulit, gayanya seperti seorang calo surat tanah. Mereka berjalan lurus menuju area onkologi, mengabaikan tanda harap tenang. Begitu sampai di dekatku, Bu Santi langsung berbicara dengan suara keras, agar seluruh koridor bisa mendengar. Ibunya sakit parah, tapi anak perempuannya menahan sertifikat tanah, menahan uang, tidak mau ibunya tanda tangan surat. Dia mau merebut tanah ibunya sendiri. Aku terdiam sesaat. Bukan karena terkejut, tapi karena tak percaya beliau bisa sekurang ajar ini, memfitnahku di tengah rumah sakit, di hadapan pasien-pasien lain yang sedang berjuang melawan penyakit. Beberapa orang menoleh ke arahku. Aku meletakkan pulpen, berbalik, dan berkata dengan jelas, "Tolong kecilkan suara Anda. Ini rumah sakit, kalau mau bersandiwara, silakan di luar." Bu Santi melotot. "Sandiwara apa?" "Aku bicara fakta." Beliau memberi isyarat pada pria asing itu. "Berikan suratnya." Pria itu melangkah maju, membuka tasnya, dan menyodorkan setumpuk surat ke hadapanku. "Mbak, silakan tanda tangan di sini sebagai perwakilan keluarga untuk persetujuan jual beli." Setelah ditandatangani, semua urusan beres. Aku melihatnya dari atas ke bawah, lalu tertawa dingin. Taktik murahan, menciptakan tekanan di depan umum, menggunakan ancaman hukum palsu untuk memaksa orang menandatangani surat dalam keadaan panik. Aku bertanya, "Anda siapa? Apa hubungan Anda dengan keluarga saya?" Pria itu sedikit gugup tapi tetap mencoba profesional. "Saya perwakilan dari pihak pembeli. Tanda tangani saja biar cepat."
Aku melipat kembali surat itu dan meletakkannya di meja loket. Saya tidak akan menandatangani apapun, dan saya tidak akan berbicara dengan orang asing yang Anda bawa. Bu Santi menjerit. Jangan mengalihkan pembicaraan. Ibumu itu punya utang, kamu yang harus bayar. Tanah itu untuk melunasi utangnya. Aku hanya membantu menyelesaikannya. Lalu beliau menoleh pada perawat yang berdiri di dekat sana. Suster, suster, tolong jadi saksi. Menantuku ini membentak ibu mertuanya. Aku menatap perawat itu, lalu menatap seisi koridor, dan berkata dengan suara lantang. Suster, tolong jadi saksi juga. Bahwa ibu ini sedang membuat keributan di area onkologi dan membawa orang asing untuk memaksa penandatanganan surat aset di lingkungan rumah sakit. Suasana langsung berubah. Para pengunjung mulai berbisik-bisik. Kenapa urusan surat tanah dibawa ke sini? Keterlaluan, rumah sakit kok dibuat seperti pasar. Perawat muda itu maju. Wajahnya tegang. Bapak Ibu, mohon jaga ketertiban. Ini area perawatan. Tidak boleh ribut. Jika masih membuat keributan, saya akan panggil keamanan. Bu Santi langsung memasang wajah korban. Suster, saya ini keluarganya. Menantu saya ini durhaka, dia menahan surat-surat ibunya. Perawat itu memotongnya dengan tegas. Urusan keluarga silakan diselesaikan di luar. Di sini banyak pasien kritis. Tepat pada saat itu, Bima muncul dari ujung koridor, mungkin karena mendengar keributan. Melihat pemandangan itu, wajahnya pucat pasi. Dia bergegas maju, berdiri di antara aku dan Bu Santi. Bu, sudah, Bu. Ini rumah sakit, nanti kondisi Ibu Sari bisa drop lagi. Bu Santi menatap putranya seolah melihat pengkhianat. Kamu membela istrimu? Kamu lupa siapa yang melahirkanmu? Bima terpaku, terjepit di antara kami. Pria asing itu, melihat situasi tidak menguntungkan, mulai mundur perlahan. Tapi Bu Santi masih berusaha. Tanda tangani. Biar semuanya selesai. Aku menatapnya dan berkata dengan sangat perlahan, cukup keras agar seisi koridor mendengar. Ibu ingin ibuku menandatangani surat ini di saat kondisinya paling lemah. Ibu takut jika ibuku sadar sepenuhnya, beliau akan tahu bahwa ibu sedang mencoba merampoknya. Kalimat itu seperti sebuah tamparan. Semua orang terdiam. Perawat menatap Bu Santi dengan curiga. Bima berdiri mematung. Bu Santi berteriak, siapa yang merampok? Aku ini ibu mertuamu. Aku menjawab tanpa berputar-putar. Ibu adalah ibu mertua saya, tapi ibu tidak punya hak untuk mengubah rumah sakit menjadi tempat pemaksaan. Dan ibu tidak punya hak untuk menjadikan ibu saya sebagai alat. Aku menoleh pada pria asing itu. Anda, keluar dari sini. Jika Anda masih di sini 1 menit lagi, saya akan meminta keamanan menahan Anda untuk dimintai keterangan. Anda tidak punya urusan di sini. Pria itu, wajahnya masam, hendak membantah. Tapi tepat pada saat itu, pintu kamar di belakang kami terbuka. Aku mendengar suara batuk yang lemah. Ibuku, entah sejak kapan mendengar keributan, telah memaksakan diri untuk bangun dan berjalan ke pintu. Beliau begitu kurus hingga baju pasien tampak kebesaran. Langkahnya lambat, tapi tatapannya sangat jernih. Semua orang menoleh ke arah ibu. Bu Santi juga berbalik, wajahnya berubah drastis. Ibuku berdiri di sana, terengah-engah, lalu menatap lurus pada Bu Santi. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di koridor yang hening. Bu Santi, apa ibu masih belum mau melepaskan tanah itu? Seluruh koridor sunyi senyap. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Bu Santi. Saat mendengar namanya disebut dan pertanyaan itu dilontarkan, wajahnya pucat pasi seolah topengnya baru saja direnggut paksa di depan umum. Ibuku berdiri di ambang pintu, bahunya sedikit gemetar karena menahan lelah, tapi tatapannya luar biasa jernih. Beliau menatap lurus pada Bu Santi, suaranya serak namun tegas. Saya tidak berutang pada siapapun. Saya hanya pernah ditipu, dan orang yang menjadi perantaranya adalah Anda. Kalimat itu membuat seisi koridor membeku. Bisik-bisik mulai terdengar. Aku melihat tangan ibuku berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh. Sementara hatiku seperti ditarik paksa, campur aduk antara sakit dan marah.
Wajah Bu Santi pucat pasi, tapi naluri liciknya membuatnya langsung berteriak untuk menutupi kebenaran. Beliau menunjuk ibuku. Bicara apa Anda ini? Saya hanya berniat baik memperkenalkan pembeli. Anda sudah sakit, jadi bicaranya ngawur. Pria asing di sampingnya ikut menimpali, benar. Dokumen kami jelas. Kami berbisnis secara profesional. Aku melihat dengan jelas taktik mereka, berbicara dengan suara keras dan penuh keyakinan untuk membuat pihak yang lemah merasa ragu dan mundur. Aku tidak akan mundur. Aku melangkah maju, berdiri di depan ibuku, lalu mengeluarkan ponsel. Aku berkata perlahan, "Ibu bilang saya mengada-ada. Kalau begitu, coba dengarkan ini." Aku memutar rekaman suara dari pagi hari itu, saat Bu Santi masih berbicara denganku di koridor. Suaranya terdengar dingin dan jelas. Tanda tangani saja cepat, sebelum meninggal tidak akan sempat lagi. Kalimat mengerikan itu menggema di rumah sakit. Seorang ibu yang sedang menunggu di dekat sana menutup mulutnya. Seorang bapak tua menggelengkan kepala. Bu Santi terlonjak, mencoba merebut ponselku tapi gagal. Beliau berteriak, "Kamu merekayasa rekaman itu. Kamu menjebakku." Aku mengangkat kepala menatapnya. Direkayasa atau tidak, polisi bisa memeriksanya. Jangan lupa, Bu, saya punya cukup waktu dan alasan untuk menuntaskan masalah ini sampai akhir. Pria asing itu, melihat situasi semakin buruk, mulai mundur perlahan menuju tangga. Aku menghalangi jalannya, tidak dengan fisik, tapi dengan berdiri tepat di hadapannya. Mau kemana? Tetap di sini dan jelaskan, siapa yang menyuruh Anda untuk memaksa orang sakit menandatangani surat di rumah sakit? Siapa nama Anda? Dari perusahaan mana? Dia tergagap panik. Saya hanya menjalankan tugas. Tugas dari siapa? Siapa yang membayar Anda? Jawab, tepat pada saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari teknisi CCTV masuk, aku langsung membukanya. Di dalam file itu, rekaman video menunjukkan dengan jelas, Bu Santi diam-diam masuk ke area koper obat ibuku, menggeledahnya, mengambil satu botol obat, lalu dengan cepat memasukkannya ke dalam saku. Beberapa menit kemudian, rekaman menunjukkan beliau berjalan ke sudut ruangan, tempat modem internet berada, dan mencabut kabelnya. Itulah yang menjelaskan kenapa sinyal CCTV hilang selama 12 menit. Aku tidak berteriak. Aku hanya memutar layar ponselku ke arah Bima. Di sana, di depan ibunya sendiri. Bima menatap layar itu, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Ibu benar-benar melakukannya? Pertanyaan lirih itu seperti pisau yang mengoyak sisa-sisa topeng ibu yang baik yang selama ini dikenakan Bu Santi. Bima menatap ibunya seolah melihat orang asing, penuh ketakutan dan kepedihan. Melihat semuanya terbongkar, Bu Santi mencoba menyangkal mati-matian. Itu editan. Dia mengeditnya untuk memenjarakanku. Aku menjawab dengan tenang, didit atau tidak, polisi yang akan membuktikannya. Tapi ibu jangan lupa, selain rekaman CCTV, ada rekam medis ibuku, ada keterangan dokter tentang bahayanya menghentikan obat secara tiba-tiba, dan ada catatan log jaringan yang menunjukkan koneksi internet terputus tepat saat ibu berada di dekat modem. Aku menatap lurus padanya. Ibu pikir mengambil obat itu tidak akan ketahuan? Itu adalah tindakan membahayakan nyawa orang lain, Bu. Itu bisa menjadi tindak pidana. Bu Santi berdiri mematung, matanya bergerak liar. Para kerabat yang tadi ikut datang kini menunduk, tak berani lagi bersuara. Pria asing itu menelan ludah, kakinya gemetar. Suasana di koridor menjadi begitu berat. Aku berbalik menatap ibuku. Beliau kini bersandar di dinding. Napasnya berat. Tapi tatapannya tak lagi lemah. Beliau menatap Bu Santi. Suaranya pelan tapi menusuk. Saya memang sakit, tapi saya tidak buta. Orang jahat itu paling takut pada dua hal. Bukti tertulis dan terang. Setelah mengatakan itu, ibuku memejamkan mata, seolah kehabisan tenaga. Aku bergegas menopangnya, hatiku perih. Aku membenci Bu Santi bukan karena beliau membenciku, tapi karena beliau tega berbuat sekejam ini pada orang yang sedang tidak berdaya. Karena terpojok, Bu Santi seolah kehilangan akal sehatnya. Beliau tidak lagi bersandiwara.
Beliau menjerit, melampiaskan semua kebenciannya padaku. Kamu mau aku di penjara? Baik, akan kubuat kamu kehilangan suami dan rumahmu. Lalu beliau berbalik pada Bima, matanya melotot. Berdiri di sana untuk apa? Ceraikan dia. Yusir dia dari rumah itu. Biar dia tahu rasa. Bima berdiri kaku. Dan aku, pada saat itu, sadar betul. Mulai sekarang, beliau tidak lagi takut kehilangan muka. Beliau akan menghancurkan segalanya untuk menyeretku jatuh bersamanya. Setelah semua kekacauan di koridor rumah sakit itu, aku membawa ibu kembali ke kamarnya. Aku meminta perawat untuk menutup pintu agar ibu bisa beristirahat. Beliau tampak sangat lelah, matanya terpejam tapi alisnya masih berkerut menahan sakit. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan berkata lembut, "Ibu istirahat ya, biar Sari yang urus." Tapi dalam hati aku tahu, sejak Bu Santi menjerit akan kubuat kamu kehilangan suami dan rumahmu. Pertarungan ini telah memasuki babak baru yang lebih kotor dan kejam. Dan dugaanku benar. Sore itu juga, ponselku mulai berdering tanpa henti dari nomor-nomor tak dikenal. "Halo, Mbak Sari?" Katanya Mbak menahan aset ibu kandung sendiri, ya? Lalu panggilan lain, "Mbak ini durhaka sekali, ya? Ibu sakit malah rebutan tanah." Aku mendengar semua itu dengan perasaan dingin. Ini bukan lagi sekadar gosip, ini adalah serangan terencana. Aku mematikan satu panggilan, beberapa menit kemudian panggilan lain masuk, seolah seseorang sengaja menyebarkan nomorku dan memprovokasi orang untuk menerorku. Bima, yang duduk di sudut ruangan, tampak seperti mayat hidup. Ponselnya juga terus bergetar. Aku melihat sekilas, grup keluarga besarnya ramai dengan pesan-pesan provokatif. Dia pasang CCTV di rumah mertua. Dia mau mengusir ibunya sendiri. Dia memaksa ibunya yang sakit untuk menyerahkan tanah. Aku hanya bisa tersenyum sinis. Jika Bu Santi sudah berani memutarbalikkan fakta di rumah sakit, menyebar fitnah di antara kerabat tentu lebih mudah lagi baginya. Menjelang sore, Bima dipanggil keluar untuk menerima telepon. Aku samar-samar mendengar suara tangisan Bu Santi dari seberang sana, tangisan yang dibuat-buat agar terdengar menyedihkan. "Nak, dia mempermalukan ibu. Dia mau mengusir ibu dari rumah. Ibu tidak sanggup hidup lagi." Bima kembali masuk dengan wajah tegang. "Ibu bilang kamu mempermalukannya di depan umum. Kerabat semua sudah berkumpul di rumah." Aku menatapnya, suara saya begitu tenang. "Mas percaya ibumu, atau percaya pada apa yang Mas lihat dengan mata kepala sendiri?" Bima tidak menjawab. Kebisuannya menunjukkan betapa dia terkoyak, antara takut pada ibunya dan takut pada kebenaran. Aku tidak punya waktu untuk berdebat. Aku harus pulang mengambil beberapa perlengkapan lagi untuk ibu. Aku meminta Bima berjaga sebentar, lalu pergi. Dalam perjalanan, hatiku gelisah. Bukan karena takut, tapi karena aku yakin, Bu Santi tidak akan membiarkanku tenang saat aku pulang sendirian. Benar saja. Begitu tiba di depan gerbang kompleks, sekelompok orang asing sudah menghadangku. Mereka bukan tetangga. Wajah mereka asing, pakaian mereka mencolok, dan tangan mereka sudah siap dengan ponsel seolah menungguku muncul. Seorang pria maju. "Mbak Sari." "Ya? Mau tanya sedikit." "Boleh?" Belum sempat aku menjawab, seorang wanita sudah menyodorkan ponselnya ke wajahku sambil merekam. "Mbak, benar ya Mbak merebut tanah ibu kandung sendiri? Tolong jelaskan." Yang lain menimpali. "Apa Mbak memaksa ibu Mbak menandatangani surat wasiat? Apa Mbak mengusir ibu mertua dari rumah?" Setiap pertanyaan terdengar seperti sudah diatur, sengaja untuk memancingku mengatakan sesuatu yang salah, agar bisa mereka potong dan sebarkan. Aku berdiri diam, tidak merebut ponsel mereka, tidak juga mendorong. Aku hanya menatap lurus ke kamera dan berkata dengan sangat jelas, "Silakan rekam wajah saya baik-baik. Nanti biar lebih mudah untuk jadi saksi di depan polisi." Kelompok itu terdiam. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan langsung menyebut kata polisi. Aku berjalan lurus melewati mereka, masuk ke dalam rumah. Di dalam hati aku bertekad, siapapun yang membayar mereka, siapapun dalangnya, akan kubongkar.
Aku mengambil barang dengan cepat. Suasana di dalam rumah terasa dingin. Aku mengemasi barang-barang ibu, memeriksa dokumen penting, lalu bergegas keluar. Tapi tepat saat aku melangkah ke halaman, telepon dari Bima masuk. Suaranya panik, nyaris menangis. "Sari, kamu sudah pulang? Ibu pingsan, katanya karena kamu menekannya." Aku memejamkan mata sejenak. Aku tahu ini adalah sandiwara berikutnya. Tapi sekalipun tahu, aku tetap harus kembali. Karena jika terjadi sesuatu yang nyata, aku akan menjadi pihak yang disalahkan. Aku bergegas kembali ke rumah. Begitu masuk, aku melihat Bu Santi terbaring di lantai, pakaiannya sedikit berantakan, wajahnya pucat. Para kerabat mengelilinginya, ada yang menepuk-nepuk pipinya, ada yang memanggil-manggil namanya. Tapi ada satu detail yang membuatku merinding. Tangannya mencengkeram erat ponselnya. Bukan genggaman orang pingsan. Matanya juga terpejam, tapi ada celah sangat kecil yang terbuka, dan langsung tertutup saat melihatku masuk. Aku sadar, beliau sedang berakting. Bima berlari ke arahku. "Sari, katakan sesuatu." "Ibu." Aku melepaskan tangannya, berjalan mendekati Bu Santi, lalu berjongkok dan berbisik pelan, "Ibu pingsan tapi masih kuat pegang ponsel, ya?" Kalimat itu seperti sengatan listrik. Bu Santi langsung terduduk, tidak perlu dibantu. Beliau duduk, dan langsung meraung-raung, menangis sejadi-jadinya. "Kamu puas sekarang? Kamu sudah membuatku hampir mati. Kamu mempermalukanku. Kamu mau aku mati saja, kan?" Beliau sambil menangis, menarik selembar surat dari bawah bantal sofa dan menyodorkannya ke wajahku. "Tanda tangani. Cerai. Aku tidak sudi punya menantu jahat sepertimu." Aku menatap surat itu. Semuanya sudah disiapkan seperti sebuah naskah drama. Pingsan, menangis, dan surat cerai. Bima dengan gemetar mengambil surat itu, matanya merah. "Sari, tanda tangani saja biar tenang. Kalau ibu sampai kenapa-kenapa." Aku menatap Bima, suara saya tegas. "Mas sedang menjual istrimu demi ketenangan palsu." Bima tercekat. Bu Santi menjerit, "Kurang ajar. Berani-beraninya bicara begitu pada suamimu." Aku tidak mau berdebat lagi. Aku merogoh saku jaketku, mengeluarkan sebuah perekam suara kecil. Aku memutar rekaman percakapan telepon antara Bu Santi dengan calo tanah itu. Suara Bu Santi terdengar sangat jelas. "Besok bawa suratnya. Kita selesaikan." Dia sudah lemah. Mendengar suaranya sendiri, Bima seolah dipukul. Dia menatap ibunya dengan mata terbelalak, bibirnya bergetar. Aku menatap lurus padanya, mengucapkan kalimat terakhir yang menjadi pilihannya. "Mas mau tanda tangani surat cerai? Atau Mas mau tanda tangani kebenaran?" Setelah aku memutar rekaman suara itu, ruang tamu menjadi sunyi senyap. Bima berdiri kaku, memegang surat cerai di tangannya, bingung. Bu Santi masih mencoba berteriak untuk menutupi kebenaran, tapi suaranya sudah serak dan panik. Aku menatap mereka berdua, lalu menatap ke arah pintu di mana para tetangga masih mengintip. Aku sadar, berdebat lebih lama hanya akan merugikan diriku sendiri. Untuk mengalahkan permainan kotor, tidak bisa hanya dengan mulut, harus dengan bukti dan hukum. Malam itu, aku kembali ke rumah sakit. Ibuku tampak lelah, tapi saat aku menggenggam tangannya, beliau masih mencoba tersenyum. "Jangan melakukan hal nekat karena ibu, Nak." Aku menunduk dan berbisik, "Ibu tenang saja, aku tidak nekat. Aku hanya melakukan apa yang benar." Aku tidak menceritakan semuanya pada ibu karena takut beliau khawatir. Tapi aku berjanji padanya. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya lagi. Ibu menatapku, matanya berkaca-kaca. "Ibu percaya padamu." Malam itu, aku sengaja menelepon Bu Santi. Bukan untuk bertengkar, melainkan dengan nada seolah-olah aku menyerah untuk memancing keserakahannya. "Bu, ibu mau surat tanah itu selesai, kan? Besok kita bertemu, saya akan bawa ibu saya. Tolong jangan membuat keributan lagi." Di seberang sana hening beberapa detik, lalu Bu Santi menjawab dengan nada menang. "Nah, begitu baru benar. Tahu diri begitu kan enak. Besok aku suruh orang ke sana." Setelah ditandatangani,
Semua beres. Aku mendengarnya dengan perasaan dingin, tapi tetap menjawab iya untuk menyempurnakan peranku. Setelah menutup telepon, aku menatap layar ponsel yang gelap. Di dalam hati aku berkata, besok akan kutunjukkan padamu apa arti kata beres. Aku langsung mengirim pesan pada temanku yang pengacara, menjelaskan rencanaku. Dia membalas singkat, bagus. Aku akan siapkan surat kuasa perawatan, surat keterangan kondisi kesehatan, dan beberapa dokumen pendukung. Kamu harus tetap tenang. Jangan biarkan ibumu menandatangani apapun selain yang sudah kita siapkan. Aku mengangguk, lalu menelepon kantor polisi terdekat. Aku menjelaskan dengan tenang, saya mencurigai adanya tindakan pemaksaan terhadap orang sakit untuk menandatangani surat pengalihan aset. Ada indikasi pemalsuan dokumen dan sebelumnya sudah terjadi keributan di rumah sakit. Pihak tersebut mengajak bertemu besok untuk penandatanganan. Saya mohon bantuan untuk mengawasi dan menindaklanjut. Aku menjelaskannya bukan dengan nada memohon, melainkan sebagai seorang warga yang melapor. Pihak kepolisian menanyakan beberapa detail dan berjanji akan berkoordinasi. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Aku meminta izin dokter agar ibuku bisa bertemu di area lobi rumah sakit yang lebih terbuka dan aman. Pengacaraku datang lebih dulu, membawa map berisi dokumen yang telah disiapkan. Melihatnya, aku merasa lebih tenang. Dia berbisik, nanti, kamu harus tenang. Ibumu hanya perlu menandatangani surat kuasa perawatan dan surat persetujuan perwakilan hukum. Jangan menandatangani apapun yang lain. Aku mengangguk, lalu berbisik pada ibuku. Ibu hanya tanda tangan surat yang Sari berikan, ya. Ibu mengerti dan mengangguk lemah. Menjelang waktu yang ditentukan, Bu Santi muncul. Beliau datang bersama si calo tanah dan seorang kerabat sebagai saksi. Begitu melihat ibuku, Bu Santi langsung memasang wajah manis palsu. Mbak, maaf ya kemarin saya emosi. Sekarang kita selesaikan saja biar tidak repot. Ibuku hanya menatapnya tanpa menjawab. Aku juga hanya berkata singkat. Kalau mau diselesaikan, lakukan dengan cepat. Jangan membuat keributan. Si calo tanah meletakkan setumpuk dokumen di atas meja dan langsung menyodorkan surat jual beli. Tanda tangan di sini. Bu, biar cepat. Bu Santi tampak tidak sabar. Beliau mendekat pada ibuku. Tanda tangani saja. Biar semuanya selesai. Aku melihat tangan ibuku sedikit gemetar, tapi beliau tetap tenang. Beliau mengangkat kepala menatap Bu Santi, suaranya pelan tapi tajam. Kamu terburu-buru sekali, ya? Apa kamu takut saya hidup lebih lama? Kalimat itu membuat Bu Santi terdiam sejenak. Tapi seperti tersengat, beliau langsung meledak, mengucapkan kalimat keji di hadapan semua orang. Memangnya untuk apa kamu hidup lama-lama? Hanya untuk menyusahkanku. Baru saja beliau selesai bicara, beliau sadar telah salah ucap. Matanya bergerak gelisah. Si calo tanah juga terkejut. Pengacaraku tersenyum tipis, seolah memang menunggu kalimat itu keluar. Tepat pada saat itu, dari arah pintu masuk, beberapa petugas kepolisian dan perwakilan kelurahan berjalan mendekat. Tidak dengan ribut, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Pengacaraku langsung berdiri, menyerahkan semua bukti. Rekaman CCTV saat Bu Santi mengambil obat, catatan log internet yang menunjukkan sinyal hilang, rekaman suara di koridor rumah sakit, bukti teror dari kelompok tak dikenal, dan berkas-berkas tanah yang janggal. Dia berkata dengan jelas, ini adalah indikasi tindak pidana pemaksaan terhadap orang sakit untuk pengalihan aset, berpotensi pemalsuan dokumen, dan membahayakan kesehatan pasien. Kami mohon pihak berwenang untuk menindaklanjuti. Si calo tanah pucat pasi mencoba melarikan diri, tapi seorang petugas langsung menahannya. Bapak, silakan tetap di sini untuk dimintai keterangan. Bu Santi, yang benar-benar panik, menjerit. Dia menjebakku. Dia menipuku. Aku menatapnya. Bukan. Bu. Ibu yang menjebloskan diri sendiri. Bu Santi limbung, matanya mencari-cari jalan keluar, tapi di sekelilingnya kini hanyalah bukti dan petugas. Bima, yang baru saja tiba, melihat pemandangan itu dan terpaku, dia menatapku, lalu ibunya,
lalu ibuku yang duduk dengan napas berat. Aku tidak memakinya. Aku hanya menatapnya dan berkata dengan pelan tapi menusuk, "Mas diam terlalu lama. Sekarang, Mas mau berdiri di pihak siapa?" Bima menelan ludah, matanya memerah, tangannya gemetar. Dia berbalik menatap Bu Santi, suaranya tercekat. "Ibu. Ibu sudah salah. Salah besar." Kalimat itu, meskipun lirih, seperti palu godam yang menghancurkan sisa-sisa keangkuhan Bu Santi. Beliau terdiam, menatap putranya tak percaya. Pada saat itulah aku tahu, kejatuhan terbesar beliau bukanlah karena polisi atau bukti, melainkan karena Bima, untuk pertama kalinya, berani mengatakan yang sebenarnya di hadapan semua orang. Setelah kejadian hari itu, masalah ini tak lagi menjadi urusan internal keluarga. Polisi membuat berita acara di tempat, mencatat semua bukti dan keterangan saksi. Aku melihat Bu Santi duduk di sana, wajahnya kelabu, tangannya mencengkeram tasnya erat-erat. Beliau tak lagi memiliki aura angkuh seperti biasanya. Anehnya, aku tidak merasa menang atau puas. Aku hanya merasa lelah. Lelah karena harus menyeret semua kebusukan ini ke tempat terang. Aku kembali ke kamar bersama ibu. Beliau terbaring lemah, matanya terpejam tapi tangannya masih mencari tanganku. Aku menggenggamnya, hatiku sedikit tenang. Rumah sakit masih sama, suara langkah perawat, roda troli obat, dan panggilan di koridor. Hanya saja, aku tak lagi merasa seperti sedang memohon tempat untuk ibuku. Aku hanya merasa sedang melakukan hal paling mendasar yang harus dilakukan seorang anak. Sore itu, Bima menungguku di koridor. Dia tidak langsung bicara, hanya menatap lantai, matanya merah seperti habis menangis. Saat aku lewat, dia mengikuti dan berbisik, "Sari, aku minta maaf." Aku tidak langsung menoleh. Aku takut jika melihat wajahnya yang rapuh, hatiku akan luluh. Tapi akhirnya aku berhenti. Bima berkata lagi, nyaris tak terdengar, "Aku pengecut. Aku takut sama ibu. Maafkan aku." Aku menatapnya sejenak. Lalu mengucapkan kalimat yang tidak meninggikan suara, tapi cukup tajam untuk diingatnya. "Mas bukan takut pada ibu. Mas hanya takut kehilangan status di mata kerabat, jadi Mas membiarkan orang lain menanggung malu." Bima terdiam. Aku tahu kalimat itu menyakitinya. Tapi jika tidak kukatakan, dia akan terus menggunakan alasan sifat ibu memang begitu untuk lari dari tanggung jawab. Dia hendak menjelaskan, tapi aku mengangkat tangan. Aku tidak mau mendengar alasan lagi. Aku berkata dengan jelas, aku tidak akan buru-buru bicara soal cerai atau maaf, tapi mulai sekarang, batasnya adalah ibuku. Siapapun yang melewatinya, aku tidak akan memberinya ampun. Termasuk Mas. Bima tertegun, matanya semakin merah. Dia hanya mengangguk, tanpa membantah. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya mengangguk sebagai seorang pria dewasa, bukan sebagai anak laki-laki yang takut pada ibunya. Hari-hari berikutnya, kondisi ibuku semakin lemah, tapi semangatnya justru terasa lebih ringan. Mungkin karena beliau tak lagi harus menanggung beban perasaan bahwa dirinya adalah pengganggu. Beliau tak lagi menatapku dengan cemas. Kadang beliau tersenyum tipis dan berkata, "Kamu sudah benar, Nak. Berbakti itu bukan berarti harus selalu mengalah. Berbakti itu artinya tahu kapan harus melindungi apa yang berharga." Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Aku sadar, ibu tidak butuh aku untuk mengalahkan siapapun. Beliau hanya butuh aku untuk tidak kalah dari diriku sendiri. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di sisinya. Hal-hal yang dulu kuanggap besar, kini terasa tak berarti dibandingkan dengan semangkuk bubur hangat, segelas air di samping tempat tidurnya, atau sehelai handuk untuk menyeka keringatnya. Aku menceritakan kembali masa kecilku, saat aku jatuh dari sepeda, saat ibu memarahiku karena bolos sekolah. Ibu mendengarkan, matanya berkaca-kaca tapi tak menangis. Suatu sore, saat sinar matahari masuk melalui jendela rumah sakit, ibu menatap keluar dan berbisik, "Ibu tidak takut mati. Nak, ibu hanya takut kamu sengsara karena ibu." Aku menelan ludah dan menjawab sama pelannya, "Aku sengsara karena aku diam, Bu. Aku mulai tidak sengsara sejak aku berani bicara." Ibu menoleh padaku, tatapannya begitu lembut. Di matanya,
Aku melihat cinta, kebanggaan, dan ketenangan. Sementara itu, Bima tak lagi menghindar. Setelah kejadian itu, dia memutuskan untuk tinggal terpisah sementara waktu. Aku tidak pantas berada di sampingmu sekarang, katanya, tapi aku ingin menebus kesalahanku dengan perbuatan. Dia selalu datang ke rumah sakit tepat waktu, membantuku membayar administrasi, berjaga saat aku kelelahan, membeli obat, dan mengambil hasil lab. Dia tak lagi mengeluh atau menyalahkan siapapun. Pernah sekali, saat dia berdiri di koridor menatap ke dalam kamar ibuku, dia berbisik, "Maafkan aku, karena telah membiarkan ibumu menderita." Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya sadar. Terkadang perubahan seseorang tidak butuh sumpah, hanya butuh kesadaran untuk menundukkan kepala pada saat yang tepat. Lalu bagaimana dengan Bu Santi? Beliau tak bisa lagi membuat keributan di rumah sakit. Reputasinya di mata kerabat hancur. Orang bisa mentolerir sifat yang sulit, tapi tidak bisa mentolerir orang yang tega pada orang sakit dan bermain dengan surat-surat palsu. Aku dengar beliau kini dijauhi dan sering disindir. Tapi aku tidak merasa senang. Aku hanya berpikir, andai saja beliau berhenti lebih awal, andai saja beliau menempatkan sedikit nurani di atas keserakahannya, semua ini tidak akan terjadi. Pada akhirnya, yang berhasil kupertahankan bukanlah sebuah kemenangan atau rasa puas karena balas dendam. Yang berhasil kupertahankan adalah hari-hari terakhir ibuku yang penuh martabat, tanpa diusir, tanpa disakiti, dan tanpa harus melihat putrinya memohon-mohon pada siapapun. Aku sadar akan satu hal yang sangat nyata dalam hidup, sebagai seorang anak dan menantu, ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan sabar demi ketenangan. Ketenangan yang dibeli dengan mengorbankan martabat seorang ibu, itu bukanlah ketenangan.